Kata pembuka dari Antonio, silakan Antonio. Yes. Dari Antonio Sil, silakan. Kata pembuka. Ya Pak, baik, terima kasih. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktu yang Pak Adi berikan kembali kepada kami Pak Adi. Ya. Mengingat untuk review jurnalnya nanti mungkin saya ambil pengaruh manajemen sumber daya manusia Pak Adi dan budaya ya. Itu nanti akan dijelaskan berikutnya Pak. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Petronella, silakan kata pembukanya. Pak Adi. Ya, malam. Baru jelas. Semua, terima kasih Pak Adi atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk pertemuan pada malam hari ini, yaitu tentang jurnal, Pak ya. Jadi saya di sini mengambil jurnal yaitu pola pengendalian sosial masyarakat multikultural di Kabupaten Landak, Pak. Ya, Pak, jadi Bapak lanjutnya Pak. Terima kasih. Ya, sama. Silakan Pak Masra, silakan Pak Masra. Oh, itulah Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mohon arah dan petunjukannya Pak, karena mata kuliah ini baru pertama kalinya Pak. Ya. Mungkin kalau lihat dari download internet sih ya gampang-gampang aja. Tetapi secara prakteknya kita melakukan itu agak susah Pak. Ya. Mohon petunjuk dan arahannya Pak, dan bimbingannya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam. Pak Budi Purwanto, silakan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya. Atas kesempatannya Pak. Ada waktu untuk kami menerima ilmu dari Bapak kembali Pak. Ya. Ya. Karena ini memang sangat yang baru untuk kami gitu Pak. Ya, seperti ini. Saya benar-benar terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya. Ya. Oke. Franciscus. Ya, baik Pak Adi, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam juga kawan-kawan semua. Mengenai tugas yang Pak Adi berikan kepada kami, saya sudah menemukan judul jurnalnya, yaitu tentang pengaruh pelaporan Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap kinerja keuangan dan manajemen laba. Nanti kita tolong petunjuk Pak Adi biar nanti bisa judul jurnalnya ini bisa kami selesaikan dengan baik. Ya. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Paskalius, Pak Paskalis ya? Oh, Paskalis ya, Pak Paskalis. Baik, selamat malam Pak. Salam jumpa untuk kita semua. Kembali dalam situasi kita harus bertemu melalui media Zoom meeting. Ya. Tapi juga sebuah hal yang sangat baik bahwa metode pembelajaran seperti ini untuk kita laksanakan Pak. Ya. Terkait dengan tugas yang Bapak berikan, saya coba mencari sesuai dengan link yang didapatkan. Kalau tadi saya berpikir bahwa jurnal itu tidak harus sesuai dengan mata kuliah, tetapi ternyata saya salah Pak. Jadi saya ganti judul dari jurnalnya. Saya ganti sesuai dengan mata kuliah yang Bapak berikan. Iya Pak. Jadi untuk arahan selanjutnya kami mohon kepada Bapak agar kami lebih paham, lebih fasih dalam penyusunan jurnal, bahkan nanti mungkin untuk tahap-tahap selanjutnya Pak. Mungkin ini Pak dari saya Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Komedi Jojo silakan. Mic-nya dihidupkan. Iya. Oke, halo. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Oke, nah untuk judul jurnal yang sudah saya analisis
tadi siang ya Pak ya. Ya. Itu judulnya analisis pendapatan masyarakat dalam pemanfaatan hutan Tembawang di Dusun Kurnia, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Pak. Ya. Oke. Ya, nanti untuk arahannya kita tunggu dari Bapak lagi ya. Ya, oke. Dari saya Pak, terima kasih. Sama Pak Pilianus, silakan Pak Pilianus. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam, Pak. Senang bertemu dengan Bapak malam ini. Ya, sama-sama. Salam sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Salam sehat juga sama kawan-kawan semuanya. Terkait jurnal yang tadi saya ajukan Pak. Ya. Judul sesuai dengan yang ada di pekerjaan saya di rumah sakit. Rumah sakit ya. Ya, saya berencana ngambil tentang tingkat kepuasan pasien yang berkunjung di rumah sakit terhadap pelayanan rumah sakit, Pak. Ya. Terus selanjutnya mohon arahan dan bimbingnya, Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Mas Rian silakan. Rian. Oh ya, siap Pak. Mohon maaf Pak, tadi lagi banyak gangguan teknis Pak. Oh iyalah. Nah, sebelumnya pertama-tama selamat malam semua untuk Bapak. Akhirnya kita bertemu lagi di Zoom Meet walaupun tidak ketemu langsung beserta teman-teman semua. Baik Bang Paskali selalu ganteng pada malam ini. Ya Pak, untuk jurnal yang saya ambil salah satunya yaitu kebijakan peningkatan pemungutan izin mendirikan bangunan atau IMB sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Kudus, Pak. Saya mengambil jurnal ini salah satunya karena kebetulan saya di Dinas Perizinan juga mengurus permasalahan mengenai perizinan IMB, Pak. Kedepannya nanti mungkin untuk pengembangan, mungkin mohon arahan dan bantuan dari Pak Adi untuk membantu saya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Pak Lamat mana Pak Lamat nih? Tidak ada. Pak Lamat lagi bikin kopi nampak Pak. Oh, kopi. Oke, jadi ini kan mata kuliah riset, paper riset atau sembilan mata kuliah, ini kan sembilan mata kuliah. Jadi ada 4 konsentrasi, ada namanya manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasi. Jadi nanti Bapak ini milih salah satu, boleh milih keuangan, boleh milih pemasaran, boleh milih boleh milih operasi dan sebagainya, SDM ya. Tadi ada ilmu ekonomi ada 3 jurusan, ada jurusan manajemen, ada jurusan akuntansi, ada jurusan ilmu ekonomi, gitu kan. Tadi tapi ada kalau hubungan pendapatan itu biasanya itu ilmu ekonomi. Kalau jurnalnya itu berkenaan dengan pendapatan itu dalam bidang ilmu ekonomi, bukan ilmu manajemen. Kita ini kan belajar manajemen, tapi mengelola kan, gitu kan, mengelola. Kalau yang kebijakan pendapatan, tadi masalah izin itu masuk ilmu ekonomi, bukan ilmu manajemen. Bagus kalau izin tadi itu Pak Rianto harusnya ke pelayanannya, bagaimana pelayanan tempat masyarakat dan perizinan kan? Nah, cocok tuh. Boleh pakai pelayanan juga boleh, tidak masalah. Oh, siap Pak, siap. Nanti bisa kita cari alternatif lainnya Pak. Dengan pelayanan, tapi nanti bagaimana pelayanan terhadap masyarakat yang mesti izin kan, atau pengusaha mesti izin kan? Gimana pelayanannya bagus tidak? Itu pemasaran kan? Tadi itu bukan ilmu manajemen, itu ilmu ekonomi. Itu ilmu ekonomi murni namanya. Jadi kalau yang manajemen itu ada marketingnya, kayak tadi Pak yang dari Pak Pilarus itu betul tuh marketing tuh. Pelayanannya kan di rumah sakit gimana, itu kan itu marketing. Kalau keuangannya tuh biasanya kayak bursa efek, ya kan? Bursa efek gitu kan. Kalau saya mau ini, atau dari Bu Petrella apa judulnya, Dik? Dari Bu Petrella judulnya apa? Pola pengendalian sosial masyarakat multikultural, Pak. Nah, itu pengendalian itu bukan ilmu ekonomi, Bu. Itu ilmu apa tuh? Ilmu masyarakat itu sosial masyarakat itu sosial politik kan. Jadi
Jadi Ibu bebas judulnya mengambil jurnal apa, marketing boleh. Ibu kerja di mana? Ibu kerja di mana? Saya di dinas sosial, Pak. Nah, dinas sosial itu kan pelayanan pada masyarakat kan, yang kan apa tugas sosial itu, apa tugas sosial itu misalnya? Yang salah satunya yaitu banyak bantuan tunai. Itu bisa gak kan? Bisa. Oh, itu bisa juga, Pak, ya? Keuangan tuh kan, bagaimana penyalurannya kan? Atau ini bagusnya tuh sekarang tuh melayani itu kan, melayani masyarakat yang bisa bekerja kan, yang orang-orang yang tidak apa tuh, nah, itu kan itu banyak tuh, pelayanan nggak bisa pelayanan tuh boleh, pelayanan kan. Kalau Pak Budi apa judulnya tadi? Pak Budi atau judulnya? Kalau untuk saya Pak, judulnya ini pengaruh kepemimpinan, pengembangan sumber daya manusia, dan kepuasan kerja. Nah, itu terhadap kinerja pegawai. Nah, itu SDM tuh. Ya, nah, itu SDM tuh, SDM itu manajemen kan. Kepemimpinan dan bola kan tuh manajemen. Itu SDM. Nah, itu ya, jadi kita ambil ada 4 konsentrasi, kode SDM, keuangan, kode keuangan banyak operasi atau pemasaran. Gitu. Kalau di kantor biasanya memang pelayanan, pemasaran itu pelayanan, kan? Kalau pengendalian itu ke akuntansinya, itu ke akuntansinya gitu. Kalau Pak Franciscus apa judulnya Pak Franciscus? Kalau punya saya, pengaruh pelaporan corporate social responsibility atau CSR, Pak, terhadap kinerja keuangan dan manajemen laba. Nah, itu bisa ilmu tuh bisa marketing dengan ilmu keuangan kan? Boleh, masalah tuh. Oh, bisa. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau Pak Paskalis, apa juga Pak Paskalis? Itu mic-nya di Pak Paskalis, mic-nya dihidupkan, mic-nya dihidupkan. Maaf Pak. Bauran sistem pemasaran yang mempengaruhi shopping online, Pak. Nah, itu ya betul. Itu pemasaran dah, betul. Pemasaran. Ya, Pak. Kalau Pak Bilaris itu pemasaran, deh Pak udah dengar dah. Pemasaran kan itu. Pelayanan di rumah sakit itu pemasaran jasa. Ya, terus ya. Kalau Pak Ertomedi Jojo, silakan. Apa judul Pak Ertomedi? Judulnya tadi analisis pendapatan masyarakat dalam pemanfaatan hutan Tembawang di Dusun Kurnia, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak. Nah, itu ilmu ekonomi itu. Ekonomi ya Pak ya? Ilmu ekonomi, manajemen. Ilmu itu ada unsurnya, ada perencanaan, ada pengelolaan kan gitu. Tapi kalau itu ilmu ekonomi, bagaimana ada pendapatan kan masyarakat kan? Ya. Ekonomi itu. Ekonomi ya Pak ya? Ekonomi ISP namanya, studi pembangunan kalau di hutan kan? Iya. Di UPB tidak ada di sana, itu tidak ada di UPB, itu ada di hutan, ekonomi hutan ada. Itu ilmu ekonomi, studi pembangunan namanya ilmu ekonomi. Nah, itu dia. Kalau Pak Masrah, nanti boleh diganti Pak itu Pak itu pelatihan nanti kan. Kalau Pak Masrah apa judul tadi Pak Masrah? Judulnya gini Pak, strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja karyawan Pak. Nah itu SDM tuh SDM. Bisa nggak Pak? Itu bisa. termasuk manajemen juga strategi kita tuh Pak. Ya, itu MSDM tuh, sumber daya manusianya, strateginya. Bisa. Bisa aja Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, Antonio siap. Kalau Antonio? Terima kasih Pak. Kalau punya saya itu pengaruh manajemen sumber daya manusia dan budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan pada kantor Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Pak. Nah, itu dua ilmu tuh, ada pemasaran, ada SDM, boleh enggak masalah. Boleh, Pak. Boleh. Terima kasih, Pak. Pak Lamat, kenapa Lamat? Pak Lamat mesti buat kopi, Pak. Itu kan masih kayak bersemedi kan Mas Lamat. Dia aja. Pak Lamat. Batas kadang betapuk, Pak. Pak Lamat. Tuh, Pak Lamat. Pak Lamatnya kinerja, boleh SDM nih, Pak Lamat ibu kinerja tadi. Ngabsen. Pak, kalau punya saya diganti bisa nggak Pak judulnya Pak? Boleh ganti, jangan apa-apa, boleh ganti langsung. Kalau misalnya ini Pak, fungsi pengkoordinasian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan Samarinda. Boleh, itu manajemen tuh, boleh. Nah, ada manajemen ya? Nah, itu pengkoordinasian kan? Koordinasi kan itu manajemen. Pengorganisasian. Boleh. Pengkoordinasian kan? Nanti boleh, enggak masalah tuh.
Terima kasih Pak. Kalau Bu Panwati ya? Bu Fatma ya? Pak, saya ini mau usul, kalau punya saya tuh pelayanan kepada masyarakat miskin, boleh enggak Pak? Boleh. Dalam hal apa pelayanannya? Masyarakat. Melayani apa tuh? Melayani apa? Bidang apa? BLT Pak, BLT. Oh boleh. Pelayan kan? Proses pelayanan kan? Iya boleh, Pak. Boleh. Itu pemasaran sosial. Bagilah BLT-nya. Boleh. Nah, boleh. Pemasaran sosial. Boleh. Oke, makasih Pak. Oke, pada malam ini Bapak, jadi ini nanti kita belajar mereview. Karena kan sebenarnya kan karena kalau tidak ada pandemi COVID kan maju ke depan salah satu di kelas ini kan. Jadi karena ada pandemi COVID itu maka disuruh mereview jurnal aja, mereview nanti buat laporan. Tapi nanti setelah didampingi oleh dosen pembimbing. Saya tak masa dosen pembimbing ada nanti berbeda ya. Nanti Ibu terus siapa pembimbingnya, Pak Budi siapa, Pak Pak siapa, mesti ada pembimbingnya. Bidang keahlian dosen itu kan. Dalam membuat jurnal, dalam mereview jurnal ada pedomannya. Bapak kan sempat hari ini pedoman atau panduan cara mereview jurnal. Baca dulu ya. Nah, ini buku panduan panduan review jurnal. Jadi apa tuh review artikel? Kita namanya artikel itu apa? Jurnal itu artikel ya, artikel ilmiah kan? Bisa nampak Bapak Ibu? Nampak Pak. Ya, jadi review artikel teks yang berisi ringkasan penelitian ilmiah tentang topik tertentu. Ini namanya artikel, ya kan? Review artikel adalah teks yang berisi ringkasan penelitian ilmiah tentang topik-topik tertentu. Review artikel dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik tertentu. Jadi mahasiswa itu diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang program studi masing-masing mahasiswa, sehingga dapat memberikan masukan bagi negara dan bangsa secara umum dan bangsa khususnya ini. Ini pengertian review artikel itu jurnal kan. Yang apa manfaatnya? Manfaatnya dapat bagi mahasiswa adalah pada sisi ilmu. Jadi mahasiswa itu bisa mengetahui tentang perkembangan ilmu terkini melalui jurnal yang telah dipublikasi. Karena jurnal yang telah dipublikasi itu makan waktu dari beberapa bulan hingga tahunan. Jadi membaca artikel itu yang dipublikasi dapat memberi manfaat sekali bagi mahasiswa kan, pengetahuan nanti kita. Bagaimana meneliti, bagaimana menulis dan sebagainya. Nanti dalam review tuh namanya artikel itu ada judul kan? Kan? Setiap artikel, setiap penelitian itu punya judul. Judul. Nanti ada contoh dari artikel Bapak Ibu yang diambil. Judul artikel. Nah, bagaimana tata cara membuat judul, gitu kan? Ada tata caranya, tidak asal-asal kan? Ada tata caranya membuat judul. Pertama, judul artikel itu ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu pertanyaan yang benar kan? Dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Jawa, bukan dalam bahasa Batak, bukan dalam bahasa Indonesia. Yang benar. Nama penulis tidak perlu dicantumkan gelar. Tidak boleh. Misalnya kalau nama Bapak tetap Pak Adi Mursalin, ya. Adi Mursalin, tidak ada SE, tidak ada, MM, tidak ada. Ya, tetap artikel itu. Jadi nama penulis artikel itu tidak perlu dicantumkan gelar akademis, tidak perlu. Kalau di dokter pun tidak perlu. Langsung nama doang ya, nama. Paham kan? Nama aja. Asal nama, ada alamat institusi, ada emailnya, pasti ada email. Misalnya si A dari mana? Oh dari Universitas Bakti. Dari mana? Dari Universitas Tanjung-Pura. Itu namanya tuh institusi kan? Ada emailnya. Terus di tengah-tengah, rata tengah ya, di bawah judul artikel. Di bawah judul kan? Di bawah judul itu ada nama penulis, habis nama penulis ada institusinya, ada emailnya di tengah-tengah, ya kan? Nanti ada contohnya kan? Nah, contohnya kan. Kemudian jarak antara judul dan nama itu ada spasi, ya. Antara judul dan nama penulis spasi. Judul spasi buat nama penulis kan? Nanti nama penulis dengan instansi satu spasi, gitu. Ada jaraknya, ada aturannya. Nggak sembarangan kan? Cara dulu. Nanti kalau itu mereview lagi nih caranya kan?
Kemudian jarak antara alamat dan email 1 spasi. Jarak antara email dengan judul abstrak masing 2 spasi. Udah ada email. Nah, nanti ada abstrak ya. Setiap jurnal itu ada abstraknya kan? Kan ada abstrak kan? Ada abstrak ya kan? Nah, itu antara email itu antara email dengan judul abstrak itu 2 spasi. Itu jaraknya. Nah ya kan, 2 spasi, tidak boleh 1 spasi, 2 spasi. Nanti kalau mereview, dalam mereview jurnal, Bapak lihat ini nanti, udah benar belum mereka judul kayak gitu, udah ini udah benar seperti ini judulnya kan gitu kan. Ini tuh panduan untuk mereview. Jadi ini panduan Bapak Ibu untuk mereview artikel tadi kan. Nah, Bapak ambil apa artikel judulnya apa? Sesuai dengan ini, panduan ini. Penulis itu membuat judulnya kan. Ada judulnya enggak? Ada tulis enggak? Ada. Kayak gelar enggak tulisnya? Enggak ada, berarti benar kan gitu. Kita review nanti judul itu kan buat pertemuan ini gitu kan. Dan sebagainya. Penulis koresponden atau penulis penanggung jawab. Ya. Ada misalnya satu artikel itu ditulis 3 orang ya. Terus 3 orang. Ada 2 orang kan? Ada 1 orang. Kalau 3 orang, yang pertama itu penulis koresponden atau penulis penanggung jawab harus diletakkan pertama, ya kan? Ya, harus diletakkan pertama dan ditandai dengan tanda bintang. Kemudian diikuti tanda koma, seperti yang tertera pada contoh ya. Ada contohnya ya. Itu contohnya. Ada. Kemudian penulis koresponden wajib mencantumkan email yang masih aktif ya. Penulis penanggung jawab itu wajib mencantumkan email yang masih aktif, wajib, ya kan? Apabila penulis lebih dari 1, maka antara nama penulis dipisahkan dengan tanda koma. Ada koma ya, Ali, koma ya, Badu, koma itu ya, tanda koma. Nah, dan nama itu tidak perlu disingkat. Tidak boleh menyingkat nama penulis. Tidak boleh JR, harus panjangkan ya. Tidak boleh JR, tidak boleh singkat. Jika disesuaikan dengan aturan akreditasi dikti, judul itu 14 kata, ya. Judul itu 14 kata untuk bahasa Indonesia dan 10 kata untuk bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris, judul 10 kata. Kalau dalam bahasa Indonesia, judul itu 14 kata. Nah, maksimal ya, 14 kata. Boleh kurang malah bagus ya. Jangan sampai 20 kata judul tuh, nggak boleh terlalu panjang judul. Singkat, jelas, dan padat. Nah, kan gitu kan judul ya. Judul itu menggambarkan isi artikel dengan cermat. Itu judul. Judul itu menggambarkan subjek penelitian dengan ringkas. Itu judul kan? Judul itu biasanya tidak mengandung kata kerja. Tidak ada kata kerja judul itu. Tidak mengandung singkatan. Judul itu mudah dipahami. Judul itu mengandung kata kunci. Sehingga mempermudah sistem penulisan dan indeks subjek. Huruf kapital dipakai huruf pertama saja ya. Dan huruf kapital. Itu bahasa semuanya. Jadi huruf kapital itu dipakai huruf pertama saja setiap kata. Kecuali kata depan. Kecil ya. Kata depan, kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang itu huruf kecil. Tidak huruf besar. Tapi kalau yang lain itu huruf pertama besar. Nah, contoh. Contohnya. Nah, ini. Ya. Judul artikel maksimal 14 kata atau paling banyak 90 karakter dalam bahasa Indonesia. Nah, Bapak contohnya untuk apa nih? Coba Bapak contoh dulu, kasih contoh dulu. Yang lain, contoh. Nah. Kita dulu. Pak Adi. Yo. Nah ini Pak, saya ada dapat jurnal Pak. Kalau misalnya judulnya Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Boleh. Itu pelayanan perizinan di Kota Surakarta Pak. Boleh. Nah, itu boleh. Masuk gitu ya Pak ya? Bukan masuk, ekonomi ya Pak ya? Manajemen tuh. Pelayanan pemasaran. Ah, ini contoh ya. Sampai contoh kan. Jadi siapa yang ngambil ini nih? Pak ini ya, Pak Pas tadi Pak. Bisa nih? Nah, kan ya. Ini contoh nih judul ada judul kan? Nah, siapa Pak ini ya? Pak Pas kali siapa ini ya? Bukan Pak. Siapa nih yang ngambil ini? Saya bauran pengaruh bauran. Nah, siapa ngambil ini? Kan? Saya Pak. Ah ya kan? Ah, ini kan saya pengambil Pak.
Nah ya, ini kan pemasaran. Ini pemasaran kan, ini jurnal. Ini kan ada judul kan? Judul ini namanya judul nih, judul, ya kan? Strategi komunikasi dalam meningkatkan kerja karyawan di BR Law Office kan? Ya kan? Nah, jarak dari ini ke sini kan 2 spasi. Ini kan nama kan? Namanya apa nih? Nilu Putu Surya Saryadi kan? Tanpa gelar kan? Tidak ada gelar. Nah, jarak antara judul dengan ini 2 spasi dengan nama kan. Coba hitung berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kata. Ah, judul ini salah nih. Kenapa salah? Karena semua huruf besar. Kan nanti direview. Judul dalam penulisan judul itu penulis membuat kesalahan karena menggunakan semua huruf besar kan? Harusnya huruf pertama yang besar, strateginya S yang besar, yang kecil kan? Komunikasinya K yang besar kan? Yang lain kecil kan? Dalam kecil semuanya kan? Kayak gitu. Kemudian meningkatkan M yang besar, yang lain kecil kan? Kemudian kinerjanya kayu besar yang kecil kan, dan karyanya gitu. Nah itu caranya. Dan tidak boleh disingkat BAR kan. Nah jadi ini salah. Nanti kita review nih judulnya salah, gitu kan? Kenapa? Pertama sebut besar. Harusnya kan di awal hurufnya yang kecil, besar di awal kan, di awal kata aja, ya kan? Dan kata depan huruf besar, harus kecil semua kan? Dan dia menggunakan singkatan. Dalam judul itu tidak ada singkatan kan, harus dipanjangkan gitu kan. Nah ini itu ada mereview kan, ada mereview. Cara mereview. Ini nama cara mereview gitu. Itu nama cara mereview. Pak, pertanyaan Pak. Silakan. Kalau misalnya judulnya itu ada sebagian yang bahasa Inggris gitu Pak, apakah dia menghitung jumlah dari bahasa itu atau bahasa Indonesia yang dominan apa? Bahasa Indonesia lah, bahasa Indonesia. Ya, kan punya saya itu kan begini Pak, pengaruh bauran pemasaran menggunakan melalui apa? Lupa judulnya tuh. Pokoknya ada bahasa Inggrisnya ya Pak. Ya enggak apa-apa itu tetap bahasa Indonesia. Yang ke bahasa Indonesia dia. Ini ke bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita bahasa Indonesia kan semua boleh kah Pak? Boleh. Itu bahasa Indonesia tuh. Itu bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris semua bahasa Inggris, semua dari bahasa Indonesia ataupun. Kan itu bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia tuh. Nah, kan. Nah, ini kan juga nama. Ada emailnya kan? Emailnya apa ini emailnya? Kan habis email ada namanya institusinya Fakultas Ekonomi kan? Al-Uduswana. Ini satu spasi kan? Satu spasi kan? Kemudian setelah institusi, setelah abstrak udah spasi, ini udah spasi kan? Setelah nama institusinya dari mana ke abstrak dua spasi kan? Abstrak isi dua spasi. Nah, ini dia judul ya. Nanti itu ada nama judulnya ada kan? Lengkap ya. Ada ISN-nya ya kan? Ada volumenya, ada alamat jurnalnya. Berarti lengkap ya kan? Cuma judul udah lengkap, tapi dalam tulisan judul ada kesalahan, ada kelemahannya kan? Kelemahannya apa? Kan? Semuanya kata pakai huruf besar. Aturannya adalah tidak sebelum besar gitu kan? Ada kata awalnya dan kalimat tersebut. Jadi kan ini dulu ya. Silakan. Lagi Pak. Untuk alamat jurnal itu kan biasa mekanismenya itu penulisan itu bisa saja di atas atau di bawah universitas ini Pak. Kalau punya saya itu di bawah. Ya, boleh, tidak masalah. Atau teknis ya kan, tidak masalah. Yang penting ada kayak gini, ada alamat, ada jurnal ilmiah, ada nama jurnalnya kan. Jurnal ya, ilmiah, manajemen dan bisnis, volume berapa, tahun berapa kan, benar kan? Ada ISN-nya, ada email ada link jurnalnya kan. Oh ini kan di sini kan, ini kan penulis, ya kan? Ini email penulis kan? Ini tempat kerja penulis. Kalau ini kan jurnalnya, buku jurnalnya gitu kan? Yang buat berapa judul penelitian kan gitu kan? Nah itu. Nah ini ya, judul paham kan? Siap. Oke, kita yang balik ke itu lagi. Kita balik ke kita lagi ke panduan. Ini kita oke. Ya. Kemudian abstrak. Ya. Setiap artikel itu, jurnal itu ada abstraknya kan? Ada gunakan dua abstrak dalam bahasa Indonesia.
dan abstrak dalam bahasa Inggris kan. Ada juga cuma satu macam abstrak aja dalam bahasa Inggris saja, udah sudah ada gitu kan. Ada juga kadang satu artikel tuh dia memuat 2 abstrak dalam bahasa Indonesia dan abstrak dalam bahasa Inggris. Itu ada caranya kan. Nah, dia abstrak itu kan ringkasan ya. Abstrak itu merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya ilmiah yang ditujukan untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dari penulisannya. Ya, kalau kita ingin tahu apa tujuannya, bagaimana metode penelitiannya, apa sampelnya, dari sini kita bisa di abstrak, cukup baca abstraknya ya. Bagaimana hasilnya, apa kesimpulannya, kita cukup abstrak. Kita akan paham apa isinya, apa tujuannya, tahu di abstrak juga. Karena itu satu ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah, ya kan? Abstrak. Ada aturannya ya. Dalam menulis abstrak itu ada aturannya. Nah, apa aturannya? Pertama, sebuah abstrak itu ditulis dalam satu paragraf. Nah, satu paragraf ya, tidak boleh 2 paragraf. Nah, satu paragraf di abstrak itu. Tidak boleh 2 paragraf, ya kan? Yang menerangkan keseluruhan isi tulisan secara singkat dan jelas. Ya kan? Nah, ini kan udah Bapak posting kan di WA kan? Sudah, Pak. Udah, tinggal baca. Sudah, Pak. Kan? Sudah. Sebuah abstrak itu dengan satu paragraf yang menerangkan isi tulisan akan jelas. Penulisannya tidak melakukan identik, tidak ke dalam, artinya ident, artinya sejajar ya, kirata kan, jajar gitu. Tidak pakai masuk ke dalam 5 itu pasti tidak ya, sama. Single space satu spasi ya. Kemudian ini, sedangkan untuk kritik abstrak yang baik adalah pertama pendek. Abstrak itu kalau bagus itu maksimal 200 kata. Ya, jumlah kata 200 kata abstrak. Ada yang 200 kata ya, tapi yang lebih bagus ini 200 kata. Ini menurut ini kriteria yang bagus ini kan. Hanya satu paragraf. Itu yang kalimat penuh dapat bersendiri, tidak gantung, mengandung sebuah kata kunci yang akan diinjekskan. Kan gitu kan? Abstrak tidak mencantumkan tabel. Ada tabel ya. Abstrak tidak mencantumkan ilustrasi, tidak mencantumkan referensi, tidak ada singkatan. Tidak boleh singkat ya, tidak boleh akronim. Tidak membuat informasi atau simpulan tidak ada dalam naskah. Nah, ini abstrak ya. Pastikan bahwa temuan dikemukakan fakta nyata. Nah, ini dia. Nah, ya, ini abstrak bukan pengantar. Nah, kita lagi ada pertanyaan? Jadi abstrak. Nah, kita lihat dulu contoh tadi kita lihat lagi. Contohnya ya, contohnya lagi. Coba kita lihat. Contoh ya. Ini salah tuh. Salah. Bentar ya, bagi dulu tadi. Boleh nyocok. Budela Edu. Budela Edu. Nyocok. Ngopi dong, ngopi. Ih, tak boleh. Taunya nampak tuh. Pas Kalis alma maternya mana tadi, Bang? Untuk tidur nanti malam. Oke, pakai itu ya. Sampai ini aja. Ya.
Contoh yang 145 nih ya. Nah, nih. Nah, ini kan. Coba kita dari judul ya. Lagi judul lagi ya. Kita judul lagi awal ya, judul ya. Coba judulnya. Nah, ini kan ini kalau ini kan ada nomor SN-nya ya. Ada nama jurnalnya apa? Jurnal Ilmu Manajemen ya kan? Volume 17, ada volumenya, ada nomornya, ada linknya. Nah, ini judulnya tuh. Lihat judulnya. Salah Pak, judulnya. Huruf besar semua. Huruf besar semua kan? Berarti Ya, salah kan? Kesalahan, ada kelemahannya. Harusnya gimana? Judulnya tuh pertama yang besar tuh huruf pertama aja gitu kan? Yang kata depannya harus kecil kan, dan kecil dan sebagainya ini ya. Oke. Nah, ini ada nama apa? Ada berapa nama? Ada berapa penulis? 3 ya? 1, 2, 3 kan? Yang pertama namanya ini penulis penanggung jawab, penulis korespondensi, ya kan? Rida Andaru Jehan Pramesti kan? Ini penulis pertama ini ada komanya, koma ya. Baru nanti lembaganya, ada emailnya kan gitu kan? Nah, emailnya asli yang punya Rida ya. Jadi email itu hanya yang dari penulis korespondensi, penulis tanggung jawab. Yang dua tidak perlu ke email lagi, satu emailnya. Jadi bukan email penulis korespondensi atau penulis penanggung jawab itu Rida Andaru Jehan Pramesti, itu kan? Nah, lihat jaraknya nih. Satu spasi kan? Lihat abstraknya nih. Nah, abstraknya. Artikel ini punya 2 abstrak ya. Punya 2 abstrak. Satu abstrak bahasa Inggris, Satu bahasa Indonesia, Pak. Bisa, ya kan? Sekarang kita bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia, kan? Ini kita nanti ini habis ini bahasa Inggris kan bahasa Indonesia dulu. Lihat bahasa Indonesia. 1 paragraf kan? Kan? Abstrak itu harus memuat 1 paragraf. Nah, berarti betul kan ini kan? Betul ya? Kayak gitu. Ya. Abstrak itu ada tujuan ini, ada tujuannya apa? Oh, ada tujuannya kan? Betul enggak? Ada kan? Ada tujuannya. Ada enggak tentang disabilitasnya? Ada variabelnya, ada populasinya. Itu kan? Hasil uji. Ada hasil ujinya. Ada kesimpulan enggak? Kesimpulannya. Ada, Pak. Hah? Ada. Nah, itu tadi gitu kan waktu review kan? Nah, hasil review itu pertama abstraknya udah bagus. Kenapa bagus? Udah oke. Karena pertama abstrak ini udah mengandung tujuannya. Gitu kan? Nah, kan ada pedomannya kan? Ada pedomannya kan? Ada pedoman apa? Panduannya kan? Ada panduannya kan? Itu aja gitu kan? Abstraknya udah oke. Menurut panduannya abstraknya udah 1 paragraf kan? Udah benar kan gitu kan? Abstrak ini udah benar. Kenapa 1 paragraf? Yang kedua ada tujuan penelitiannya, ada latar belakangnya, ada enggak sih metode penelitiannya? Ada, Pak. Mana? PET analisis, Pak. Itu tekniknya ada, metodenya misalnya pakai nggak ada kan? Nah, kurang gitu kan? Kurang. Oh, ini kurang metode penelitiannya. Gitu kita kritikin gitu, kita kritisi gitu kan? Kayak gitu ya. Ini namanya mereview artikel. Gitu, ini mereview kan. Nanti waktu mereview abstrak itu lihat buku panduan tadi itu, panduan review kan, bahwa abstrak itu pertama dalam bahasa Indonesia harus 1 paragraf. Nah, itu kan. Apa isi abstrak itu? Pertama harus ada tujuan penelitian, harus ada latar belakangnya, harus ada desain penelitiannya, harus ada apa? Metode penelitian. Metode penelitiannya, ada sampelnya, gitu kan? Ada hasilnya, ada kesimpulannya gitu kan. Nah, itu dengan akhirnya ada metode. Kalau ada kelemahannya pertama ada metode, kekurangannya kan. Nah, dari kesimpulan. Karena kelebihannya sih udah 1 paragraf kan. Ada tujuan penelitiannya, ada sampelnya gitu. Ini cara mereview. Waktu mereview ini gunakan dia panduan review. Panduan review kan gitu. Paham enggak nih kira-kira nih? Iya kan? Dalam mereview ini kan menggunakan bahasa sendiri ya, bahasa sendiri gitu kan. Tapi kita tetap menyesuaikan dengan panduan ya Pak ya. Ya betul, saya panduan Pak benar itu, ya kan? Ya. Itu panduannya itu dasarnya kita mengkritik kan. Ada panduannya yang Bapak kasih kan. Sesuaikan dengan panduan, tapi dengan bahasa penjelasan nanti sesuai dengan kita gitu ya Pak ya masing-masingnya. Iya betul, bahasa sendiri kan. Berarti satu panduan kan. Oh ini kurang nih, ini kurang apa kan. Kalau abstrak udah bagus, saya setuju dengan abstrak ini. Kenapa bagus? Alasannya apa kan?
Jadi boleh mendukung, boleh mengkritik gitu atau memperbaiki. Bisa menambah, bisa mengurang gitu kan. Nah, gitu. Ini cara mereview gitu, itu mereview namanya. Nah, itu mereview. Nah, itu mereview artikel kan. Kita kembali lagi ke pedoman. Kita gitu ke pedoman. Nah, ini kan, kadang kita kalau gini, bagaimana kalau dalam bahasa Inggris ya? Kayak gitu kan? Tadi bahasa Indonesia kan? Nah, sekarang kalau abstrak ini dalam bahasa Inggris, ya kan? Nah, tadi kan bahasa Inggris kan, bagaimana kalau abstrak dalam bahasa Inggris? Abstrak mengandung tetap ada pendahuluannya kan? Ada tujuan penelitiannya, ada metodenya, ada hasil dan pembahasannya, ada kesimpulannya. Dalam bahasa Inggris jumlah katanya sekitar 153 kata, ya kan? 153 kata, gitu kan? Ya. Pilihlah Inggris, mau pilih mana? Inggris British atau Inggris Amerika? Harus konsisten. Kalau Inggris Amerika semuanya. Kalau Inggris British semuanya. Biasanya satu paragraf juga sama ya, satu paragraf dan dua paragraf, ya kan? Satu paragraf. Nah, kalau tenses itu ada kalau di pendahuluan simple present tense. Kalau tujuan metode hasil past tense. Simple present gitu. Nah, ini pakai rumus nih kalau di sini. Nah, ya. Nah, buatlah abstrak dengan format standar di atas. Jadi kita tinggal sempurnakan format yang diminta. Kesalahan sering terjadi adalah menggunakan Google Translate dari abstrak versi bahasa Indonesia ke bahasa Inggris tanpa diedit lagi, tanpa disempurnakan lagi, ya. Nah, kita kembali ke contoh tadi, contoh jurnalnya. Tadi jurnal ini kan. Nah, ini bahasa Inggris kan? Nah, ini bahasa Inggris, ini bahasa Inggris nih. Ya kan? Bahasa Inggris, ya kan? Nah. Oke, kita review. Waktu mereview ini kita gunakan panduan tadi Bapak kasih kan. Pertama, dalam bahasa Inggris ada satu paragraf. Nah, gitu kan? Satu paragraf. Itu kita hitung berapa kata ini. Kita copy ke Word ya. Kita copy pindahkan ke Word. Berapa kata gitu kan? Paham enggak cara ngitung katanya dalam abstrak ini? Kita copy gini. Copy. Pindahkan ke Word. Copy paste kan? Nanti kita berapa kata sih tahu kan di Word bisa dihitung berapa kata kan? Minimal 50 kata. Kalau abstrak dalam bahasa Inggris harus ditulis miring ya. Miring kan? Miring kan? Ini bahasa Indonesia tegak kan? Beda enggak? Ya kan? Kalau dalam bahasa Inggris miring semuanya tulisannya. Karena bahasa Inggris kan? Jadi kalau bahasa Indonesia tegak kan? Enggak miring kan? Nah, itu bedanya ya. Nah, berarti dari segi penulisnya benar, miring, satu paragraf. Dan jumlah kata pun mungkin udah benar ya, tidak lebih dari 100 kata. Kemudian lihat ini, ada tujuannya, ada ya. Ada metode penelitiannya? Ada metode penelitiannya nih, kira-kira. Metode penelitian kurang kan? Sama ini sama kan? Tidak ada metode penelitian. Ada hasilnya? Hasilnya ada. Ada kesimpulan? Ada. Nah, lihat dulu. Kalau tujuan kita pakai apa? Simple present tense. Udah benar kan? Kalau hasil pakai apa? Simple past tense. Benar. Present tense apa tuh kalau simple pakai simple present. Benar. Nah, ya. Jadi yang kurangnya metode penelitiannya. Yang lain udah benar semuanya kan? Nah, ini sudah benar kan gitu kan? Komponen sudah benar. Ini cara mereview artikel dalam bahasa Inggris. Lihat pedomannya kan? Pedomannya gitu. Ya kan? Lihat pedomannya. Oke, paham nggak? Nanti dalam pakai bahasa sendiri, ya kan? Pakai bahasa sendiri itu. Bukan pakai copy paste sini ya, paham? Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Pak. Terus, oke. Sekarang selamat, Pak. Terus ya. Selamat, Pak. Hah? Ada pertanyaan? Selamat, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Jadi kita memperhatikan yang dicontohkan. Halo, Pak. Ya, halo, silakan. Bapak dulu. Nah, kita mendengarkan apa yang Bapak paparkan dari Bapak contoh tadi itu mengenai jurnal dari kawan-kawan. Saya ambil punya Bu Fatma itu kan. Saya ingin menanyakan ini aja, Pak.
tata penulisannya itu dari judul sampai dengan ISN, setelah email segala macam itu. Apakah di situ kita membuatnya secara baku atau sesuai dengan keinginan? Kita mereview kan? Kita mereview. Ya. Kita tidak membuat, kita mereview aja. Punya orang. Kita udah oh ini udah benar judul bagus nih. Kalau judul bagus ada nama jurnalnya, ada volumenya gitu kan? Nah, ada linknya. Kita tidak buat, kita tidak buat, tidak ada standar-standarnya. Ada nanti jurnalnya ada itu tidak ada, berarti salah gitu kan? Ini jurnal bagus, kenapa bagus? Ada nama jurnalnya, apa nama jurnal jembatan, jurnal ilmiah manajemen, ada SN-nya gitu. Kita tidak pernah membuat sendiri, tidak pernah, gitu Pak. Kan kita tugas kita mengambil jurnal, kita review kan, kita nilai kan, kita nilai itu lihat pedomannya, lihat panduannya kan. Tapi jika kita suruh membuat jurnal itu, apakah penulisannya secara baku atau gimana Pak? Kita tidak buat jurnal kok. Buat jurnal tuh kayak gini contohnya ada bakunya, ada baku gini udah mulai jurnal. Asal ini. Kalau kita buat jurnal tuh ada formatnya. Ini kan tugas penerbit. Kita enggak gini. Ini tugas apa nih? Tugas yang punya jurnal kan? Kita hanya kita buat penelitian, kita ketik pakai formatnya berapa halaman jumlahnya, kasihin ke mereka akan edit semuanya kan? Dengan ininya. Kan ada format dari jurnal itu, kita ikuti formatnya kan gitu. Kan itu beda-beda formatnya setiap instansi, setiap lembaga kan, beda-beda kan. Jadi tugas kita tidak membuat, tugas kita mereview. Jadi kita mereview jurnal kan, bukan membuat jurnal kan. Beda lagi membuat jurnal itu tidak sama panduan beda. Ya. Antara membuat jurnal dan mereview beda teori ya kan. Jadi kalau itu menyimpang dari topik kita bagaimana cara mereview artikel kan gitu kan. Bukan bagaimana membuat artikel. Nah, gitu. Kita udah orang ini gitu. Ya, oke. Kita lihat ke panduan lagi. Panduan lagi. Nah, sekarang kita udah abstrak budaya, oke abstrak. Sekarang abstrak. Ini contoh abstrak nih ada kan? Ini contoh abstrak, ada satu paragraf kan gitu. Nah, kalau bahasa digunakan ya. Bahasa yang digunakan dalam artikel, nah, ya kan? Naskah artikel harus itu dibahasakan template, menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik dan benar. Tata budaya, tata benar. Jadi supaya digunakan apa? Time New Roman ya. Tidak boleh yang lain, harus Time New Roman. Kalau nanti bapak ibu tuh juga baca kayak Time New Roman ya. Time New Roman. Tahu kan Time New Roman kan? Tahu Pak. Atas dia. Nah, 12 PT ya. Ini fontnya 12 ya, fontnya 12 ya. Baik, Pak. Nah, font 12. Kecuali judul artikel dengan satu spasi untuk abstrak dan 1,15 spasi untuk isi. Jadi kalau isi abstrak itu 1,15. Nah, ya. Isi artikel ditulis dalam format halaman 2 kolom. Kolom. Paham enggak 2 kolom? Ada 2 kolom kan? Biasa 2 kolom ya. Oh, 1 kolom. Nah, kalau gini kita begini. Kalau kita kemudian jumlah halaman maksimal 12 halaman. Jumlah 12 halaman ya. Maksimal, nggak boleh lebih. Tapi tergantung nggak dengan lembaga sih ya. Ada yang 13 ya, tapi yang umum itu 12 halaman. Termasuk halaman judul. Ya. Jadi jurnal itu maksimal 12 halaman, termasuk halaman judul. Kalau ada yang 20 halaman itu nggak bagus jurnalnya itu. Kebanyakan. Ya kan? Naskah artikel harus ditulis dengan ukuran kertas A4. Ya, A4 nih ya. A4 dengan margin atas kiri 1,18, semakin bawah 0,89. Nah, ya. Nah, nih. Nah, sekarang kita coba lagi ke contoh tadi ya. Contoh tadi kita lihat contoh lagi. Nah, kita buat tadi sini. Oke. Nah, ini berapa kolom nih gini nih? Ini berapa kolom nih? 1 kolom kan? 1 kolom. Boleh sih maksudnya tidak masalah, tapi yang umum itu 1 kolom kan? Ada 2 kolom, Pak. Kolom juga boleh sebenarnya kan? Apa-apa. Tapi kalau depan 2 kolom tuh, banyak bagus 2 kolom kan? Nah, gitu kan? Ini setiap 1 kolom nih, enggak pecah 2 gitu kan? Ada yang jurnal tuh 2 kolom. Dibuatnya kan 2 kolom, gini kan? 1 halaman 2 kan? Gitu ya.
Ini berapa lama nih? Kita hitung juga berapa lama nih? 14 halaman. Nah, tergantung lembaga ya. Tapi jumlah halaman ini tergantung masing-masing ini lembaga. Boleh 14 halaman. Tapi panduan ini 12 halaman, kan? Kita ikut panduan ya. Nah, gitu. Oh, ini kebanyakan, kelebihan karena panduan 12 halaman, gitu kan? Cara mereview kan, gitu cara mereviewnya. Itu ada 14 halaman, kelebihan 2 halaman, gitu kan? Dan judul ini menggunakan 1 kolom. Nah, kalau pustaka panduan itu 2 kolom, gitu kan? Nah, itu. Yang lebih umum itu udah kolom biasanya. Udah bahasa Indonesia ya, kolom. Bahasa Inggris 1 kolom. Boleh tidak masalah. Ya, oke. Ini contohnya. Kita kembali ke apa? Kembali ke panduan. Nah, ini sekarang bahasa digunakan artikel udah. Sekarang tulisan kata ya. Penulisan kata atau istilah asing serta pembuatan gambar ya. Nah, nih. Pertama, penulisan kata asing menggunakan huruf miring ya. Bahasa Inggris miring, bahasa mana pokoknya bahasa itu miring ya, semua bahasa asing miring ya, kecuali bahasa Indonesia tegak. Kalau kata itu bahasa Inggris, bahasa asing itu huruf miring, italic. Ya. Kemudian tabel, gambar, skema wajib diberi judul. Judulnya ya, dia tabelnya tapi tidak ada judul. Jangan ada manusia tidak ada nama, gitu susah kan? Manggilnya apa? Gitu kan? Kayak gitu. Sama jadi kayak gitu. Jadi namanya tabel, gambar itu, skema itu wajib ada judulnya ya. Tabelnya apa judulnya, kan gitu kan? Nah, judul tabel diberikan nomor angka Arab yang diikuti dengan judul tabel. Diletakkan di atas tabel dan tengah, center kan? Tabel tidak perlu menggunakan garis vertikal. Sedangkan garis horizontal digunakan untuk misalkan tulis judul kolom dengan isi tabel. Tabel, gambar maupun skema disusun dalam format halaman 1 kolom. Adapun contoh tabel, gambar dan skema ini. Contoh ini. Nah, nih contohnya nih. Ya tabel nih. Mana judulnya? Tabel 1. Mahasiswa jurusan Sosek Fakultas Pertanian Universitas Nyupura. Lihat. Tidak yang vertikal tadi kan? Yang ini horizontal kan? Yang ada vertikal, horizontal. Sedangkan garis horizontal vertikal tidak ada kan? Ya, tidak, tabel tidak perlu menggunakan garis vertikal, ya kan? Ini dia. Ada garis vertikalnya nih, tidak ada kan? Tidak ada Pak. Tidak ada. Yang ada garis horizontal. Kalau tabel, tidak boleh pakai vertikal ya? Tidak boleh. Nah, kan ada teori tabel tidak perlu menggunakan garis vertikal, sedangkan garis horizontal digunakan untuk memisahkan baris judul kolom dengan isi, gitu kan? Begitu. Nah, ya kan? Judul di atas kan? Judul dia di atas, bukan di bawah ya. Kalau tabel, judul di atas. Tapi kalau gambar, judul di bawah. Ini bedanya. Ya. Kalau gambar, judul di bawah. Kalau tabel, judul di atas. Bedanya ya. Apa bedanya letak judul tabel dan gambar? Kalau tabel judul di atas, kalau gambar judul di bawah. Adik-adik kan? Yang satu kan? Ya kan? Paham nggak ini nih? Paham. Kalau Bapak Ibu buat skripsi nanti ya. Kalau tabel itu judul di atas. Ini tabel kayak ini, tabel kayak gini ya. Tabel kayak gini. Kalau gambar di bawah, di judulnya di atas kan? Itu bedanya. Gitu kan? Mau dibimbing ya Pak nanti Pak skripsi Pak. Oh iya, insyaallah. Rian dah mau benar deh Pak skripsi itu. Oh, gitu kan. Bagus lah. Semangat kan berarti. Semangat gitu kan. Nah, kita kembali ke contoh tadi coba. Ada tabel nggak sini? Ya, tabelnya nih. Siap judul Pak. Benar nggak tabel nih? Benar tabel ini? Benar Pak. Salah Pak. Masih ada garis horizontal. Ada garis vertikalnya Pak. Vertikal. Maka tabel nanti di review. Dalam pembuatan tabel, polisi mempunyai kesalahan. Harusnya dalam buat tabel itu tidak menggunakan garis vertikal, hanya menggunakan garis horizontal. Nah, gitu. Tabel ini sejajar kan? Sejajar di sini, di tepi sejajar kan juga kan? Sejajar. Nah, gitu itu udah review kan? Bahkan buku panduan. Kan kita bisa review udah kan? Nanti tabel salah kan? Iya Pak. Review kan? Ada sumber pun
Coba ada gambar sini. Ada gambar enggak? Gambar enggak ada kan? Apa? Kalau nggak ada gambar enggak apa-apa. Nah, Ada, Pak. Betul kan? Kalau gambar betul kan? Di bawah kan? Betul. Gambar di bawah, Pak. Gambar di bawah betul. Nah, itu dalam satu tabel mengalami kesalahan karena pasti tidak menggunakan garis vertikal gitu. Itu caranya mereview. Waktu review itu lihat Pak panduannya kan gitu kan? Lihat panduannya gitu. Nah kembali ke pedoman lagi. Ada rasanya Pak. Apa? Isi tabelnya Pak. Isi tabelnya penulisannya ada ketentuan. Nggak ada biasa aja. Ini nggak ada ini tadi ya. Nah masalah tidak. Ini sih tidak apa-apa, boleh gini. Ah, disalahkan nih kan? Salah kan? Kenapa salah tabelnya? Karena pakai garis horizontal vertikal. Jadi tidak sejajar. Itu gitu ya, isi tidak masalah. Nah, Pak, tanya ya? Pak. Silakan. Kalau tabel dalam jurnal itu biasa lebih dari satu, adakah Pak? Boleh, tidak masalah. Asal yang penting maksimal 12 halaman. Gitu ya. Begitu Pak ya? Iyalah. Pokoknya dalam jurnal itu 12 halaman. Betul gitu kan? Iya Pak. Jadi kalau masih bisa kalau sama tabel tidak masalah gitu kan? Nah, kalau sampai banyak tabel tapi sampai 20 halaman, bagus kan? Apalagi sampai ada garis vertikalnya Pak, salah kan? Yang penting kalau buat tabel ini tidak boleh garis vertikalnya, hanya garis horizontalnya. Total. Ya, itu panduan yang kita kan gitu. Tanya Pak. Silakan. Kalau dalam penulisan jurnal tidak ada tabel gimana Pak? Tabel boleh tidak masalah. Tidak masalah. Tapi yang bagus bagus kayak tabel, ada tabelnya kan? Tabel ini kan mempermudah orang untuk memahaminya isinya kan? Ada pembaca yang lebih suka baca tabel daripada baca kalimat, capek baca kalimat aja kan? Iya. Betul enggak? Lebih simpel Pak. Lebih simpel kan kayak tabel kan? Udah langsung paham. Tapi kalau kalimat tuh masih baca kan? Biasanya dengan tabel lebih simpel dan lebih gampang dipahami, Pak. Iya, itu apalagi kalau kalimat panjang-panjang kan? Nah, malas baca udah, capek tuh bacanya kan. Dengan tabel itu panjang-panjang mempermudah orang memahami kan? Itu bedanya. Asli tabel, asli pakai tabel lah, bagus pakai tabel, lebih bagus kan? Kalau udah pakai tabel tuh justru kurang bagus artikelnya kan? Nggak menarik gitu. Kemudian Pak Jin Pak bertanya. Silakan. Nah, Pak mengenai tabel juga nih Pak. Ya. Jadi saya lihat tadi dari tabel 1 berbeda dengan tabel 2 itu kan di tabel 2 tabel 1 itu sumbernya itu tidak dicantumkan Pak. Salah, ada sumber. Ada sumber ya Pak ya. Ya. Saya tahu ada sumbernya. Sama gambar dan juga ada sumbernya ya sama. Dari mana diambil? Ini ada sumber data olahan kan? Atau dari data olahan kan? Atau dari mana? Dari buku apa diambil? Boleh enggak ya? Nah, kalau ini dari mana nih sumber diambil nih? Gitu ya. Ini ada sumbernya nih. Laporan kinerja instansi pemerintah kan? Ada sumbernya. Nah, di sumbernya. Kalau ini ada sumber salah. Nanti di review nih ada sumber gitu ya kan? Nah, ada gitu. Ada lagi? Nggak ada. Nggak ada. Kita lihat ke apa nih ke pedoman. Oke ya. Kita lanjut yang pedoman. Sekarang latar penelitian ya. Latar belakang penelitian itu maksud apa? Ya kan? Ya, latar penelitian itu pertama apa nih? Atau kata penduluan ya. Bagian yang pertama kali akan kita baca, ya kan? Yang mana dalamnya terdapat latar belakang penelitian, kayak gitu kan? Latar belakang yang baik dan benar dapat membuat pembaca tertarik terhadap laporan penelitian yang Anda buat. Latar belakang Anda harus dimulai dengan apa tuh topiknya apa, mendesain topiknya, hasil topiknya apa, gitu kan? Yang kedua, kemudian penting bahwa Anda mengidentifikasi topik mana yang perlu Anda tinjau dan apa yang sudah diketahui pembaca ada tentang topik tersebut. Kemudian informasi yang ada di latar belakang menggambarkan tentang informasi yang ada di penelitian yang mengacu pada literatur dan penelitian terdahulu. Ya, ini dalam latar belakang itu ada namanya penelitian terdahulu, gitu kan? Buat para peneliti yang terdahulu, gitu kan? Dan latar belakang juga merangkum tentang hal yang penting dan penelitian lain yang berkaitan dengan topik penelitian Anda, gitu kan? Itu dia.
informasi pada latar belakang haruslah menjelaskan tentang akar dari permasalahan yang sedang berlaku. Makanya ada tabel kan? Ya, ada tabel itu kan sebagai fenomena kan? Ya kan? Latar belakang kan? Sehingga ada masalah. Kayak itu ada tabel susah kan? Gimana kok tiba-tiba ada masalah? Nggak ada fenomenanya. Nah, kan? Tidak ada latar belakangnya. Nah, kan ini perumusan masalah ya. Perumusan masalah. Masalah itu dirumuskan gimana cara rumuskannya? Dengan menggunakan kata tanya, kan? Ya, dengan kata tanya, ya. Pertama kata tanya mengapa, apa, bagaimana itu kan? Itu permasalahan, ya kan? Ya. Permasalahan itu dirumuskan dengan kata tanya. Bisa apa, bagaimana, ya kan? Mengapa, ya kan? Dan selalu diakhiri dengan tanda tanya, ya kan? Nah, oke, kita lihat coba, kita lihat contoh tadi. Contohnya tadi ini. Oke. Nah, ya. Nah, ini pendahuluan. Nah, ini dulu kan? Ini pendahuluan atau latar belakang penelitian, sama ya? Ini latar penelitian, ya kan? Ada topiknya apa? Kan? Ini SDM nih kan? Berarti dia ini membahas tentang SDM, tentang sumber daya manusianya kan? Nah, ini ada data nih. Ini kan latar belakang. Ada tabel ini tentang nilai semester kata sangat baik. Rata-rata gimana? Kan rata-rata kerja gimana kan? Ada juga kan namanya kan ini kan apa nih fenomena kan? Latar belakang kan? Oh, ada belum optimal kan, pelayanannya belum optimal. Terbelakang kan? Nah, ini tabel gini, ini pertama targetnya tercapai kan? Nah, ini sekian. Ini kan ada fenomena kan? Indikator permasalahan kan? Ini kan gejala kan? Nanti ada masalahnya, permasalahannya. Nah, ini masalah ini. Apa masalahnya nih? Stres kerja pegawai, stres kerja, gejala yang umum terjadi pada pegawai dan kerjaan. Nah, cuma di sini kan tidak ada permasalahan, tidak pakai pertanyaan kan gitu kan? Nah, ini masalah penelitiannya apa? Nah, ini kan? Ini masalah penelitiannya nih. Ada kan? Apakah, ya kan? Apakah bekerja? Apakah kompetensi? Apakah bekerja? Ini kan masalah. Dimulai kata tanya kan? Dia dimulai kata tanya, ini kata tanya kan? Ini masalah. Jadi sebenarnya udah bagus nih. Ada topiknya, ada apa? Ada fenomenanya kan? Karena ada tabel-tabelnya, ada diceritakan tentang kondisi kinerjanya gimana, ya kan? Harus kerjanya. Kemudian ada masalah penelitiannya. Masa ini udah benar. Kenapa? Karena menggunakan kata tanya apakah, apa bagaimana, apa dan sebagainya kan? Tanyanya dan sebagainya. Nah, silakan untuk pendahuluan dan pertanyaan Anda. Pendahuluan atau katakan ada pertanyaan Anda, silakan. Kita review nih. Nah, waktu mereview pendahuluan itu lihat panduan tadi itu, ya kan? Nah, waktu Bapak Ibu itu, waktu Saudara itu mereview yang latar belakang sini, panduannya, sesuaikan panduannya. Yang kurang dikritik, yang lain betul karena ini ada kurangnya ini gitu kan? Kan panduan review tadi itu gitu. Nah, caranya gitu. Nah, ada fenomena ini fenomena nih. Oh, ini namanya fenomena nih. Ya, tidak target rencana tidak tercapai macam-macam ini. Itu fenomena namanya. Nah, ada nih selain fenomena kinerja ada juga permasalahan beban kerja. Kan namanya fenomena nih kan? Gejala kan? Latar belakang masalah kan? Sehingga timbulnya masalah. Ada permasalahan beban kerja pada ini. Ada fenomena kinerja, ada beban kerja yang berlebih. Ini kan namanya gejala kan? Jika timbul masalah. Jika timbul masalah ini, masalahnya apa? Apakah beban kerja belum lolos untuk kinerja? Gitu kan? Apakah kompetensi pengurusan dalam ini? Itu kan dari sini semuanya. Ada latar belakangnya kan? Nah ini. Kalau kita review baru apa nih? Datang udah bagus. Ada topiknya, ada gejalanya, ya kan? Dalam masalah pakai kata tanya, udah bagus, udah benar menurut panduan gitu, ya kan? Gitu, itu time reviewnya. Saya yang panduan
tapi jurnal dari ini udah benar. Kenapa benar? Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, dan sebagainya gitu. Itu ya, ini dari segi permasalahan kan. Ada tujuannya kan. Tujuan kita sama tujuan. Ada tujuan udah bagus. Ada manfaatnya gitu. Ada. Gitu ya. Kita ke panduan lagi. Ada yang tanyakan? Silakan. Oke, di sini ada kata penelitian terdahulu kan. Artinya ini penelitian tentang topik tadi dilakukan oleh para peneliti yang lalu. Nah, gitu kan. Penelitian terdahulu itu menjelaskan acuan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu. Minimal 5 jurnal. Ini kalau Bapak buat penelitian juga harus ambil 5 jurnal. Bukunya gitu kan. Maka waktu itu coba kumpul 3 jurnal. Satu untuk IJP, satu untuk pendukung kan. Nah itu. Di mana minimal 3 jurnal, bukan jurnal internasional, dengan terbitnya 5 tahun terakhir, 2 jurnal nasional. Nah, ini itu penelitian dulu. Nah, kita kembali lagi coba lihat, ada penelitian dahulu tadi ya. Kita lihat dulu. Ada penelitian terdahulu. Nah, coba, ada enggak? Ada enggak penelitian terdahulu nih coba? Kita lihat. Ada enggak penelitian terdahulu? Nah, sini. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada ya enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Enggak ada. Ini teori biasa aja, enggak ada penelitian terdahulu. Nah, ini ada satu nih, ada nih. Gibson kan? Nah, satu nih. Ini ada nih, ini Gibson 1955 kan? Dulu kan? Ini dulu pernah Gibson pada tahun 95 juga pernah mengadakan penelitian tentang ini juga sama. Nah, kan? Hasilnya ini. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya. Hasilnya nih apel pemerintahan yang dituntut memberikan kontribusi positif untuk mencapai tujuan organisasi melalui kinerja yang profesional, mengingat kinerja organisasi tergantung pada kerja pegawainya. Gibson kan? Nah, itu ya nih. Apalagi sama lagi ada lagi satu Gibson, lagi ada enggak? Satu aja ada. Enggak ada salah satu aja ada penelitian terdahulu kan? Satu aja sini. Satu. Sedikit ya kan? Satu jurnal aja, ya kan? Jadi hanya satu jurnal aja internasional kan? Satu jurnal kan? Satu kan? Kalau ada 5 berarti ada 5 kayak gini, Bu. Siapa Bu sini, Bu ini gitu kan? Nah, itu berarti 5, 4 gitu kita. Nah, ini pustaka maksudnya Pak ya? Nanti sudah pustaka juga, itu sudah pustaka gitu kan? Betul, pustaka. Ya kan? Nah, kayak gini ini kan sakit nih, Wibowo, ya kan? Iya, Pak. Ini namanya penelitian terdahulu kan? Ini menurut Spencer. Ini penelitian terdahulu nih. Ini mendukung ini topik yang kita kan gitu. Ada nih Mut Handoko, ya kan? Kalau ini jurnal internasional, ini jurnal nasional kan? Gitu caranya. Ini penelitian dulu ada nih, penelitian terdahulu dan model penelitian. Tadi kan? Ini dia nih. Berdasarkan hasil penelitian Putri Inggit, di pertemuan bahwa beban kerja berpengaruh terhadap ini, gitu kan? Ya, jadi ada nih kan penelitian terdahulu kan? Pak, jadi maksudnya penelitian terdahulu ini dan metode penelitian ini sebagai perbandingan ya Pak ya? Ya penelitian terdahulu kan perbandingan dengan yang kita teliti kan, sama hasilnya, ya kan? Kalau sama, ternyata sama, hasil sama. Ternyata kalau beda hasilnya. Kenapa beda kan? Jelaskan, gitu kan? Paham kan? Kita di mereview, gitu kan? Bahwa hasil nggak sama dengan penelitian terdahulu. Bahwa penulis ini juga menggunakan penelitian terdahulu kan? Menggunakan berapa jurnal nih? Misalnya 3 jurnal internasional, 2 jurnal nasional umpama gitu kan? Ini. Kalau lebih dari itu Pak boleh Pak? Boleh lah, semakin banyak semakin bagus. Oh gitu Pak ya? Semakin banyak semakin bagus, semakin banyak penelitian terdahulu semakin bagus kan, memperkuat kan, gitu, semakin bagus. Jadi memperkaya betul pustaka kan, dan sebagainya. Ada kan? Review itu semua ada enggak penulis itu menggunakan apa penelitian terdahulu? Ada. Ini ada bukti kan? Saya pengaruh gereja ini penelitian terdahulu ini. Bagaimana pengaruh kerja kebaya ini dari Putri Inggris, dari siapa lagi ini ada enggak? Dari mana? Dari Spencer kan banyak nih. Nah, kalau pengaruh ada semua kata itu ada Lili. Nah, Lili dan Susanto kan? Ada itu. Bagi dari mana ada Bu Aziza kan? Ya. Inggris gitu kan? Ini penelitian dahulu nih kan? Dia mendukung ini asli dukung mereka semua kan, tidak bertentangan kan, tidak bertentangan gitu. Ini dia paham?
Pesan. Oke ya. Kita kembali ke pedomannya dulu. Nah ini, landasan teori. Nah ya kan, landasan teori adalah suatu konsep berupa pernyataan yang tertata dan rapi dan secara sistematis yang memiliki variabel dan penelitian. Dikarenakan landasan teori akan menjadi landasan yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dapat teliti, ya. Jadi teori yang digunakan teori tentang yang tentang topik yang diangkat tadi kan. Kalau komunikasi itu terkomunikasi lah kan gitu kan. Apa variabel kalau misalnya pengaruh motivasi terhadap kinerja. Jadi apa teorinya? Motivasi kan? Kan gitu. Dengan teori kinerja. Jangan judulnya motivasi pengaruh motivasi dan kinerja itu teori pemasaran. Kan enggak connect kan, enggak berhubungan kan? Iya, Pak. Ngambil SDM, tapi teori pemasaran. Enggak bisa. Kan gitu. Judulnya pengaruh motivasi kinerja karyawan, tapi teori tentang kualitas pelayanan, tentang promosi kan enggak salah tuh kan? Nah, kalau kita ambil jurnal penelitian tentang pengaruh promosi terhadap kinerja karyawan, berarti teori tentang motivasi, apa tuh motivasi, apa indikator motivasi kan? Apa pengaruh motivasi itu, apa itu kinerja, apa indikatornya kan? Nanti didukung oleh penelitian terdahulu kan? Kan gitu. Tadi kan, siapa. Itu cari jurnal tuh kan? Tadi Google, ketika pengaruh motivasi kerja banyak tuh. So kita buka, akan masukkan situ semua terdahulu kan? Ada jurnal internasional, ada jurnal nasional. Kalau internasional pakai bahasa Inggris, ini the influence of motivation on the work's performance. Oh, nanti butuh bahasa Inggris semua jurnalnya kan. Nah, nasional tuh. Kalau nasional ke bahasa Indonesia, pengaruh motivasi terhadap kinerja, gitu kan. Nanti masukkan tuh teori kesehatan itu metode ini sekian. Hasilnya ini ternyata sama hasil dengan kita, gitu kan. Atau mulai situ. Itu caranya. Ya, teori itu jadi teori itu harus sesuai dengan topik yang kita angkat, meneliti. Ya, karena topik itu teori mendukung, gitu kan. Jadi ini cara menuliskan landasan teori. Adapun hal-hal yang dapat kita pastikan dalam menulis landasan teori, pertama tambahkan semua nama dari teori diambil. Ada namanya? Menurut siapa kan? Menurut Putri tadi, menurut Spencer, menurut Handoko. Itu ada namanya kan? Ada Pak, ada. Sudah namanya, tahun berapa, halaman berapa, punya kan? Itu sudah ada namanya. Kalau tanpa nama berarti salah. Nah, tidak boleh sudah namanya, tahun berapa kan? Tuliskan tempatnya dan tanggal berapa, halaman berapa itu. Sertakan uraian ilmiah dan apa teorinya, apa hasilnya gitu kan? Ya menurut Handoko udah gitu aja. Tidak ada hasilnya, tidak ada teori apa bunyi, tidak ada, ya kan? Ada Handoko bahwa motivasi itu berpengaruh positif terhadap kinerja. Ngomong kita itu contoh gitu kan? Tahun 2012. Teori yang diambil hendaknya berhubungan dengan topik yang sedang dibahas, ya kan? Teori yang diambil hendaknya berhubungan dengan topik yang dibahas. Paham enggak? Ini ya. Nah, itu dia. Ya, jadi hal yang harus dipertimbangkan dalam landasan teori, pertama, nama penulis teori selalu diceritakan, siapa penulisnya. Tidak lupa tahun, sudah tahunnya. Ada penjelasannya dan lepas dengan teori dengan topiknya. Nah, kita coba contohnya, kita lihat contohnya kayak tadi. Kita contohnya dulu. Kita contohnya tadi yang ini. Oke. Saya lagi. Apa judulnya nih? Coba kita judulnya. Judulnya adalah tadi itu judulnya apa nih judulnya? Judulnya adalah pengaruh beban kerja dan kompetensi terhadap kinerja pegawai. Ada beberapa variabel di sini. Ada beberapa variabel. Pertama, beban kerja kan? Betul nggak? Yang kedua, kompetensi kan? Yang ketiga, kinerja pegawai, ya kan? Ini beban kerja ini kan variabel bebas. Kompetensi kan variabel bebas. Sedangkan kinerja itu variabel terikat kan? Nah, ya, berarti apa teorinya? Dalam landasan itu menjelaskan tentang beban kerja. Apa beban kerja kan? Bagaimana pengaruh beban kerja terhadap kinerja? Ada teorinya kan? Ada potensinya. Yang kedua, teori tentang kompetensi. Apa itu kompetensi gitu kan? Yang ketiga, tentang kinerja. Coba kita lihat di landasan teori. Betul enggak? Sama enggak di sini landasan teori ini? Coba kita lihat landasan teorinya ya. Nah, kinerja kan? Apa itu kinerja kan? Yang kerja. Bukan sisi pemasaran, bukan tentang promosi, bukan. Karena kan itu menyimpang. Kalau kadang kita apa di topiknya, kita jelaskan teorinya. Nah, topik itu kan kinerja, apa kinerja? Terus beban kerja. Apa itu beban kerja kan?
buat siapa, buat buku siapa, buat penulis siapa, ahli siapa kan? Kayak di jurnal kan gitu kan, oleh penelitian dahulu. Terus apa tuh kompetensi, apa tuh tes kerja. Nanti buat penelitian dahulu, bagaimana pengaruh terhadap kinerja, bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja, bagaimana pengaruh tes terhadap kinerja gitu sebagainya. Ini ya paham nggak? Ini namanya itu alasan teori tadi itu kan. Nah, jadi teori itu harus mendukung topik, ya. Kalau sudah pengaruh apa Ki? Pengaruh komunikasi terhadap apa? Kinerja karyawan kan? Berarti apa teorinya? Komunikasi dengan kinerja. Kalau mengambil bahan pemasaran, apa teorinya? Bahan pemasaran, gitu kan? Nah itu, ya, bahan pemasaran. Kayak itu bahan pemasaran. Kayak jumlah juga ya. Apa para ahli itu contohnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Enggak ada, belum ada ya. Enggak ada. Enggak ada. Nah, kan kakak pikir ya. Kakak pikir apa tuh? Kakak berpikir itu disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka, ya. Dan contoh hasil penelitian yang relevan terkait yang terdahulu kan. Kakak berpikir ini sebagai suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis, ya. Dalam merumuskan hipotesis kita berdasarkan kakak pikir dulu, ya kan? Coba ya. Kakak berpikir itu sebagai suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Jadi sebelum kita membuat hipotesis harus ada kakak pikir dulu. Bukan hipotesis kakak pikir. Karena apa? Karena kakak berpikir ini sebagai suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan hipotesis tersebut, argumentasi kakak berpikir menggunakan logika deduktif, ya kan? Untuk metode dalam contoh kuantitatif, dalam memakai pengetahuan ilmiah dengan premis dasarnya. Ini ya. Kakak berpikir berisi alur jalan pemikiran yang logis untuk menjawab masalah yang didasarkan pada landasan teoritik atau hasil penelitian yang relevan. Kakak pemikiran berisi kerangka logika. Kakak pemikiran berisi model penelitian. Sudah model ya? Ya sehingga dalam bentuk gambar atau model matematis. Contoh dari kita lihat contohnya ya. Ini contohnya. Contohnya ini. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini contoh ini kakak pikir, bentuk gambar nih. Namanya kakak pemikiran. Paham? Ini namanya kakak pemikiran ya. Kayak gambar dia. Jadi kalau dari Bapak Ibu saudara ini dalam buat kayak gambar. Ini gambar. Beban kerja, kompetensi. Sini kinerja. Artinya apa? Beban kerja berpengaruh pada kinerja. Komunikasi pengaruh pada kompetensi pada kerja. Ini buat hipotesis. Apa hipotesisnya? Pengaruh terhadap beban kerja berpengaruh pada kinerja. Kompetensi berpengaruh pada kinerja. Kita uji gitu kan? Jadi sebelum kita buat hipotesis, harus ada kakak pikir dulu. Apa kakak pikir kita? Kan? Baru kita buat hipotesis kan? Kan gitu. Jadi kakak pikir itu dalam bentuk model atau matematika. Ini dia. Nah, ini kan. Ini namanya kakak pikir nih. Nah, ini namanya kakak pikir nih. Dia bukan kayak kalimat, kayak gambar kakak pikir tuh. Digambarkan. Ini gambar gini. Tergantung dari Bapak Ibu nanti apa judulnya, apa itu, apa variabelnya kan? Nah, kan gitu. Kalau ini kan ada 3 variabel, berarti ada 3 gambar 1, 2, 3. Ini kan mediasi nih, nah, ya kan? Tes kerja. Nah, ini ya. Paham nggak nih? Jadi kerangka berpikir itu bentuk gambar ya, bukan tulisan. Dan bentuk model. Nah, model ya, ada gambar-gambar kan gitu. Mana variabel terikatnya, mana variabel bebasnya. Ini variabel bebas nih. Bekerja bebas, kompetensi berbebas. Kalau ini variabel terikat, ini sini bisa bebas terikat, sini ini terikat bekerja kan, karena dipengaruhi oleh bekerja dan kompetensi dan tes kerja gitu kan. Nah ini gitu ya. Oke, ada pertanyaan enggak nih tentang kakak berpikir? Enggak ada. Oke ya. Jelas, Pak. Jelas. Susah nih. Saat ini jelas. Udah tahu pas kalis tuh Pak, diam-diam dia tuh Pak. Udah pakar dia dah. Udah pakar Pak. Hipotesis. Hipotesis ini ya adalah anggapan sementara, ya kan? Dari berbagai praduga yang ada yang masih dibutuhkan pembuktian untuk kebenarannya. Harus dibuktikan kan? Nah,
Pernyataan hipotesis yang baik memiliki beberapa kriteria. Berikut ini juga kriteria. Pertama, hipotesis adalah pernyataan tentang relasi antara variabel-variabel. Itu hipotesis ya. Yang kedua, hipotesis mengandung implikasi-implikasi yang jelas untuk pengujian hubungan-hubungan yang dikatakan tersebut. Nah, itu kan? Ini. Jadi ini ya, menurut Najir, ciri-ciri hipotesis ada pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan antar variabel. Hipotesis harus sesuai dengan fakta. Hipotesis harus berhubungan dengan ilmu dan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Hipotesis harus dapat diuji dengan nalar ataupun dengan alat statistika. Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk sederhana dan terbatas untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman pengertian. Hipotesis harus bisa menerangkan hubungan fakta-fakta dan dapat dikaitkan dengan teknik pengujian. Nah, ini kan kita lagi. Kita lagi betul tak? Kita lihat hipotesis gimana sini hipotesisnya ya. Kita lihat hipotesisnya. Nah, ini. Nah, kita lihat hipotesis. Mana hipotesisnya coba? Mana hipotesisnya? Mana hipotesis? Coba hipotesis mana hipotesis? Hipotesis. Ini pembahasan kan? Pembahasan. Ada Pak di bawah Pak, halaman 56. Halaman? 56. 56. Hipotesis 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini kan? Nah, hipotesis 1 kan? Ini jawabannya nih. Jawabannya. Nah, di sini deh hipotesis di sini dia. Hipotesis ini nih. Ini hipotesis nih. Nih, H1 kan? Ini kan? H1 nih kan? Beban kerja berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja pegawai. Dia pasien UKM yang biasa oleh stres. Ini dibuktikan nanti. Mulai hasil penelitian kan? Nah, yang kedua, lagi. Kompetensi berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja pegawai di okupasi. Nah, nih. Kan ini hipotesis kan? Yang ketiga, baru nanti ini mau dijawab sini, dijawab di sini, jawab di sini. Di sini jawabnya nih, dijawabnya di sini. Dijawabnya di sini, dijawabnya di sini ini. Pakai statistik kan? Pakai apa? Regresi linear kan? Ini hitung nanti nih. Ada pengaruh tiap pengaruh kan? Gitu. Ini. Kita juga mereview ya, ini kan? Nah, itu contohnya ada. Berarti sini ada hipotesis ada ya, lengkap. Jadi penulis hipotesis ada, ya ada. Sini apa? Jadi hipotesisnya kompetensi berpengaruh. Ini minta hubungan kan? Ada pengaruh enggak kompetensi dengan kinerja? Kan minta hubungan. Ada dua variabel kan? Berarti benar hipotesisnya, enggak salah kan? Dalam hipotesis sudah benar karena ini hipotesis mengandung apa nih hubungan antara dua variabel, gitu kan? Atau pengaruh antara dua variabel gitu. Kita ada gitu. Ini hipotesis gitu, ya. Kita kembali ke yang tadi panduan dulu, panduan. Ini ya. Nanti data ya, ini kan ciri ya udah paham lah ya, bisa dibaca kan, ciri udah paham ya kan. Misalkan dari metode penelitian sudah apa? Harus ada metode, harus ada metode penggunaan datanya, harus ada waktu lokasi penelitian kan, harus ada rumus kan, harus ada lagi ada desain penelitiannya. Harus ada operational variabelnya, harus ada jenis datanya, harus ada metode datanya, harus ada metode sampelnya, harus ada. Nah nih, kemudian ada hasil pembahasan kan? Ada hasil pembahasannya sadar kan? Tulis hasil sistematis, logis tanpa interpretasi, tidak relevan. Nah, ini ya. Nah, nanti setelah itu nanti buat laporan. Ini formatnya gini, formatnya nih ya, formatnya. Ada kesimpulannya, daftar pustakanya ya. Ini caranya. Jadi dalam mereka pakai format ini. Tinggal baca ya nih kan. Di caranya. Ini laporan Pak ya. Laporan hasil review mahasiswa. Pertama cover, ya Pak ya. Ada cover ya. Nah, ini cover. Covernya warna biru muda. Ya kan? Judulnya apa judulnya? Laporan hasil review artikel. Yang berjudul apa? Ya kan? Ini apa kan? Nanti nama mahasiswa, name, siapa dosen pembimbingnya, umpamanya kan, gitu kan? Gitu, caranya kan? Format cover harus seragam, baik huruf maupun tata letaknya. Kemudian nanti ada kata pengantar, satu halaman.
Biasa kan, buat itu satu kuartal kan, puji syukur, gitu kan. Daftar isi 1 halaman, ya. Daftar isi 1 halaman. Kemudian pendahuluan paling banyak 3 halaman, namanya pendahuluan. Nah, apa isi pendahuluan? Ya, pendahuluan itu memuat latar belakang penulis jurnal. Kalau Pak Rian apa jurnalnya? Punya saya, Pak. Punya saya itu manajemen pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan pimpinan di Kota Semarang. Kenapa kok nanti dalam latar belakang itu Pak Rian jelaskan kenapa Pak Rian memilih jurnal itu gitu? Oh, begitu, Pak. Iya, itu pendahuluan 3 halaman tuh. Kenapa kok Pak Rian itu memilih jurnal yang Bapak sebut tadi itu? Kenapa? Alasannya apa? Dan apa relevansi dengan topik yang Bapak minati gitu kan? Nah itu, jelaskan. Kenapa memilih jurnal itu jelaskan? Tahu enggak? Kenapa memilih jurnal itu topik itu kok dipilih? Apa relevansi dengan apa tuh minat Bapak tuh apa relevansinya? Dengan apa tuh ilmu yang Bapak disukai, kayak gitu kan? Apa aspirasinya? Kenapa? Oh, saya milih jurnal. Kenapa kok pilih jurnal itu tuh? Kenapa? Kok enggak jurnal yang lain itu? Kok pilih yang tadi itu masalah itu kan? Nah itu, paham enggak? Untuk ini, untuk pendahuluan satu nih. Paham enggak kira-kira? Ya kan? Jadi masing-masing beda-beda nih. Oh, saya ada yang milih tadi pengaruh strategi komunikasi ke kinerja. Kenapa milih komunikasi kan? Kok pilih jurnal itu? Jelaskan gitu. Dasarnya apa? Karena karena saya kerja di sini, ada hubungan dengan kerja saya, maka saya untuk ini karena nanti manfaatnya dapat untuk kami kerja, gitu kan? Dan juga jurnal ini di topik ini juga sesuai dengan minat saya. Saya tekuni di waktu saya kuliah di kampus, gitu kan? Jelaskan. Tapi maksimal 3 halaman, ya kan? Nah, ini pada bercerita ini pada bercerita sini. Nanti itu bagian 4, bagian 5 itu namanya ringkasan jurnal, gitu ya? Bagian 5 ini ringkasan jurnal. Ini ringkas ya jurnal itu dari pendahuluan sampai ke kesimpulan. Mana, Pak? Nah, contoh ya. Ringkas ya, bukan meringkas. Isi ringkas, tapi dengan bahasa sendiri ringkasnya ya. Bukan copy paste kata-kata yang ditulis ya. Nah, gini contohnya. Misalnya Bapak saya contoh lagi ya tentang buku ini. Nah, ini diringkas nih. Dari pendahuluan ringkas. Baca dulu di pendahuluan. Terus ringkas. Apa ringkas apa? Ini baca. Ini ringkas apa? Ringkas. Waktu ringkas ini pakai bahasa sendiri. Pendahuluan kan. Baca semua nih. Pendahuluan. Terus ringkas. Apa ringkas? Dari udah baca semua di pendahuluan ini. Kira apa ringkasannya nih kan? Pakai bahasa sendiri kan? Yang gitu. Sendiri ya. Kemudian nanti habis itu masalahnya apa? Ringkas kan? Tujuannya ringkas, manfaatnya ringkas. Jadi sama ini semua ringkas. Tujuan masalahnya apa? Apa pakai teorinya apa? Bagaimana protesisnya? Bagaimana kagak berpikirnya? Kan semua ringkas semua. Sampai kesimpulan kan? Bagian itu kan? Sampai kesimpulan, sampai selesai semua ini ringkas. Nah, ya. Itu tadi itu termasuk dalam ini tadi ini. Yang ini. Nomor 5, ringkasan jurnal. Paling banyak 7 halaman. 7 halaman. Untuk meringkas semua ini 7 halaman maksimal. Jumlah halamannya 7 halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 halaman. Kalau tulisan Rian, Pak, bisa 10 halaman, Pak. Oh gitu ya, bagus. Besar. Minimal 4 halaman, ya kan? Nggak boleh kurang 4 halaman. Nah, ya kan? Ini meringkas semua. Pertama, cara meringkasnya menyajikan apa nama jurnalnya, apa nama jurnalnya, apa jurnalnya, siapa penulisnya dan lembaga penulis dan lembaga yang menerbitkan jurnal, apa nama lembaganya kan? Ada kan? Baru menyajikan apa judulnya, akapnya apa, semua ringkas nih, pendahuluannya diringkas, kajian itu diringkas, metode diringkas, semua ringkas, pembahasannya juga diringkas. Paham enggak nih? Siap, paham, Pak. Oke. Ini namanya ringkasan jurnal, ya kan? Yang keenam itu pembahasan. Ya, pembahasan kan. Kalau pembahasan ini kan petanya udah ringkas kan? Ini kan udah ringkas ini kan? Ya kan?
Pertama judul kan, apa judulnya kan? Nah, ini kan dibahas nih. Bagaimana tata cara tulisannya? Judulnya udah bagus belum? Sudah depan dulu, ya kan? Oh, judulnya salah nih. Pertama ngapa salah? Karena semua udah rusak semuanya. Nah, gitu kan? Harusnya kan yang rusak kan setiap awal kata aja, kan gitu kan? Dan kata depan asumsi gitu kan gitu. Oh, jumlah kata berlebihan. Harusnya 14 kata. Ini ada 20 kata. Harus dikurangi. Nah, ini kalau di sini dibahas tuh yang ada kan tentang judul kan? Bagaimana judulnya nih? Nah, nanti yang kedua, bagaimana abstraknya, ya kan? Yang ketiga, bagaimana udah benar belum menurut panduan nulisnya gitu kan? Yang keempat, bagaimana teori digunakannya udah oke belum menurut panduan, gitu kan? Bagaimana metode penelitiannya? Bagaimana pembahasannya? Bagaimana kesimpulan sarannya? Gitu. Nah, di sini dia tulis semua nih. Oh, nih. Ini tata-tata judul penelitian. Menjelaskan pedoman dalam abstrak dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, gimana, kan? Ada di panduan kan? Kemudian menjelaskan relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya bidang kalian penulis jurnal. Ya gini, misalnya penulis itu saja teknik, ya kan? Tapi nulisnya tentang motivasi kerja. Ada relevansi tidak tuh antara dia itu dengan kaliannya? Kan tidak ada. Saya teknik tapi nulis tentang motivasi, gitu kan? Kalau Bapak secara manajemen nulis tentang motivasi, ada hubungannya tuh? Ada kan? Nah, gitu. Ya gitu kan. Terus membahas pokok argumentasi perusahaan pendahuluan, bagaimana pendahuluannya, terus membahas pembinaan serta cakupan kajian teori, teorinya udah selesai belum, mendukung belum, gitu kan? Cocok belum, kan gitu kan? Tadi kan membahas penelitiannya, membahas tentang cara berpikirnya gimana, membahas tentang referensi gimana, membahas tentang kesimpulan gimana, dan bisa apa nih? Bapak bisa ya? Pembahasan itu bisa membuat persetujuan, kritik atau sanggahan atau penjelas, atau menambah atau mengurangi gitu. Ya kan bisa mengkritik, bisa setuju, bisa menyanggah, bisa memperjelas, serta bisa sebagai posisi penulis jurnal review maksudnya, gitu kan? Akan kesimpulannya apa? Ini bukan menyimpulkan ini, tapi dari semua udah Bapak bahas ini kan, kesimpulan bahwa artikel tersebut tidak bagus karena banyak salah gitu, kayak gitu kan? Sarannya harus diperbaiki. Untuk kedepannya harus diperbaiki artikel ini kan banyak salah gitu kan? Bukan menyimpulkan dari semua dibahas enggak. Tapi berdasarkan hasil pembahasan nomor bagian 6 ini, ternyata artikel itu dapat dinilai masih banyak kesalahan. Ya kan? Kenapa salah? Karena pertama itu salah aja kan, gini-gini kan. Nah, sehingga sarannya ke depannya harus diperbaiki gitu kan. Nah, nanti udah Bapak dikirim dijilid atau nanti dikirim ke pembimbing. Nanti pembimbing menilai di Bapak, dinilai berapa ya kan? Nanti pembimbingnya, gitu kan? Nah, nanti dalam itu Bapak kirim ke pembimbing 2, satu jurnal yang aslinya, satu jurnal Bapak review. Nah, nanti pembimbing buka, kosong pembimbingnya gitu kan? Nah, itu. Gitu nanti itu sebenarnya gitu sebenarnya. Karena kan pandemi kan tidak bisa presentasi, presentasi. Kan tidak mungkin datang ke kampus presentasi kan masih pandemi COVID-19 gitu. Nah, gimana Pak? Ini namanya ini pembuat laporan ini ya, ada berapa nih? Ada satu pertama covernya, ada kata pengantarnya, ada perisinya, ada pendahuluannya. Pendahuluan di sini artinya kenapa saudara itu memilih jurnal tersebut dan apa hubungannya dengan topik yang Anda minati gitu. Oh, saya topiknya buat SDM. Kenapa kok pilih topik ini gitu? Ada hubungan dengan topik yang Anda minati tidak gitu? Atau ada hubungan dengan pekerjaan Anda ada gitu kan? Atau kalian ada gitu. Jadi ini kenapa milih jurnal? Tadi ada milih komunikasi. Kenapa milih komunikasi? Ada yang milih tentang kualitas pelayanan di rumah sakit. Kenapa milih itu gitu? Kenapa milih jurnal itu? Karena ada sebab musababnya kan? Saya ngambil jurnal lah. Kenapa ngambil jurnal itu gitu? Tahu enggak? Nah, ini di pendahuluan nih. Kenapa kok mahasiswa ngambil jurnal itu gitu? Alfanya. Pak nanya Pak. Ya silakan. Kita mereview jurnal kita masing-masing nggak Pak nanti Pak? Iya masing-masing. Kayaknya udah habis review lah. Betul. Iya Pak. Betul. Mau nanya apa nih Pak? Silakan. Untuk penulisan nih Pak, mungkin ukuran huruf atau spasinya Pak? Ada di ini. Biasa. Ada di mana Pak? Ada. Di atas tadi kan? Ada Pak, di atas Pak. Di atas. Mungkin dia kurang ngopi Pak. Di atas tadi ini.
Kita tulis dulu, kopi. Itu spasi dia. Kita sekali deh nih, pedomannya kita sekali. Oh ya. Iya, ada Pak. Untuk review itu Pak ya. Ya pinggir ada kan? Ini baca kan? Ada sini di atas. Ini masih awal nih. Dia awal kan tadi? Tadi belum ada Pak, lihatnya Pak. Belum ada itu. Di artikel kan? Nah, ini sini kan nih, dari dulu ada spasi kan? Halaman 6. Nah, di satu nih kan? Ini ada asal spasi kan? Ada nih kan? Sini udah ada spasi berapa kan? Nah, ini satu paragraf ada spasinya. Contohnya, nah, ini ada nih bahasa digunakan. Boleh digunakan Times New Roman, 12 kan fontnya kan? Dengan satu spasi, itu abstrak, ya kan? Kalau isinya 15 di abstraknya kan? Ya, kan? Kalau gambar, kalau isi transkripsi halaman 2 kolom. Jadi untuk tabel, gambar, dan skema 1 kolom, 2 halaman, maksimal 12 halaman, kan? Artikelnya tadi itu dengan ukuran kertas A4 ya. Ini ada kertasnya juga 4, kan? 4. Margin atas dan kiri 18, sampai di bawah dan kanan 0,9. Kalau bawah kanan tuh 0,9 dan dalam format 2 kolom. Yang antara kolom itu 0,37. Nah itu. Jadi Pak, untuk review yang kita buat sama dengan ini juga Pak ya? Sama lah. Sama ya. Sama review lah. Ya. Kalau review kan nanti diajarkan ke dosen pembimbing ya bisa enggak gitu kan? Mungkin yang belum seragam Pak itu untuk cover tuh Pak. Biru tadi, biru muda. Nah, biru muda ya Pak. Biru muda. Covernya biru muda. Biru muda kan. Biru muda. Nanti laporan gini, laporannya kan gini. Jadi kalau masalah itu nanti kita tambah lagi perbaikan. Nah, laporan gini ya, sistematika bisa dipikirkan. Nah, ini dia. Nah, dia. Lihat. Jadi laporan ini. 1 gambar, 2 komentar, tarisi. Jadi kalau pendahuluan ini minimal 1 halaman, maksimal 3 halaman. Pendahuluan itu artinya itu kenapa Bapak Ibu milih jurnal itu yang Bapak ambil gitu. Dasarnya apa kan? Dasarnya apa gitu kan? Dasar ambil ya gitu. Kenapa ambil itu? Enggak tahu lah, saya ngambil ya. Ngikut ya Pak ya? Hah? Ikut misalnya Pak ya? Ikut nggak bisa, sadar alasannya. Ngapa kok nggak ambil judul kayak Pak Alamat? Ngapa kok ambil judul kinerja gitu kan? Ini kan sadar alasannya kan? Atau dasarnya, dasar ambil di judul lagi kan? Dasarnya ada. Kenapa Bu Betul ngambil tadi itu masalah apa tadi itu? Layanan. Bayar BLT kan? Iya Pak. Nah, kenapa ngambil itu? Apa alasannya kan? Ya. Itu asal ada alasan ngapa ngambil itu gitu. Kenapa jadi itu buat review gitu kan? Alasannya apa gitu? Nah, itu. Jadi masing-masing punya alasan. Beda-beda alasan kan? Kan ada 12 mahasiswa, 15 alasan kan? Masing-masing beda. Halo Bu Munijar, mana Bu Munijar cara nih? Munijar sakit gigi Pak. Sakit gigi kah? Ini boleh bertanya Pak? Pak. Silakan. Mengenai ini Pak, ringkasan jurnal di situ ada poin mengenai abstrak. Abstrak itu kan berisi mengenai tujuan, variabel, dan metode. Jadi ringkas ya? Jadi ringkas ini kan ada bahasa Inggris juga nih Pak. Ada ya, bahasa Inggris saja. Indonesia aja ya. Susah lah, Indonesia saja. Iya Pak. Ya, bahasa Indonesia saja. Pasti tidak perlu ringkas, karena bisa bahasa Inggris. Ya silakan. Buat maaf pandai bahasa Inggris ya. Oh iyalah. Bisa dikasih Pak. Gimana? Tidak jelas. Di ringkasannya. Ringkasannya pakai bahasa Anda sendiri. Kita bisa kasih penuturan misalnya nomor 1 judul, nomor 2 abstrak, nomor 3 penampilan atau A judul. Abstrak. Boleh terserah, boleh. Kan dia kaji buat ini aja. Boleh itu boleh, tidak masalah, bebas. Tapi kata pengantar kan? Dengan pembahasan Pak, pembahasan kan masing-masing juga Pak. Nah betul masing-masing kan pada ringkasan dulu kan? Ringkasan kan? Ringkasan pertama menyajikan dulu yang pertama apa judul jurnalnya apa kan? Ya Pak.
siapa penulisnya kan, dari mana dia asalnya, bagaimana kan, dan apa nama jurnalnya itu? Ada nama jurnalnya ada kan ya? Nama jurnalnya kan ada. Tahu ada nama jurnal? Ya. Tahu enggak? Tadi punya Pupatna nih. Nah, macam contoh lagi. Contoh nih. Nah, nih. Ini kan gini. Ini dia. Judulnya judulnya kan. Ini. Oke. Ini yang nulis, ini penulisnya, kan? Apa dari mana dia? UPN Veteran Yogyakarta, Indonesia, kan? Apa emailnya? Ini. Apa nama judulnya? Judulnya apa? Ikatan Jurnal Ilmiah Manajemen. Gitu kan? Di judulnya. Ya kan? Judul apa? Penerbitnya itu nama Jurnal Ilmiah Manajemen. Udah, nomornya ini tahun berapa nih? Nomor berapa? Ada kapan? Kan bagus, kan gitu. Nah itu tadi itu. Satu lagi Pak. Ya, silakan. Terkait dengan review jurnal tadi, misalnya di laporan ini untuk pembahas hasil review itu kita masukkan di pembahasan Pak ya. Misalnya tadi kalau misalnya judulnya itu betul. Huruf besar. Ya, huruf besar misalnya kan hurufnya hurufnya judulnya huruf besar. Saya dulu tadi kan judul kita bahas kan. Ya, Pak. Judul abstraknya kita bahas kan. Kalau ada bahasa Inggris sebenarnya kita bahas gimana, kalau bahasa gimana kan. Kemudian pendahuluan kita dengan ini nanti di sini di pembahasan ini. Nah, umpama ya ada baca ya sini ya. Oh juga tidak ada penulis, cuma judul doang ya. Ada jadi ya. Ada artikel, ada judul dan ada penulis. Paham enggak? Kita bahas nih. Oh, artikel udah lengkap. Kenapa lengkap? Ada judulnya, ada nama penulisnya gitu. Itu dari sini serta di pembahasan kan? Saya kan ini kan? Ada lembaga penulisnya dan ada lembaga yang jurnal kan? Lengkap. Nah, sebuah kan ada lengkap dah. Terus bagi mana? Oh, tentang ini, tentang apa? Judulnya gimana judulnya? Judul itu penulis dalam judul mempunyai kesalahan. Pertama membuat judul dalam besar semuanya gitu kan? Harusnya gimana gitu kan? Nah, iya Pak. Pembahasan betul. Sudah dengan diringkas tadi kan? Iya Pak. Ya betul. Itu ya. Lalu waktunya Pak? Maksud waktunya mana? Waktu ini maksudnya waktu pengumpulannya ini, reviewnya ini berapa lama Pak? Nah, nanti Bapak kasih itu kan, nanti Bapak di share grup kan, kapan mengumpulkannya. Setelah nanti Bapak kasih siapa dosen pembimbing kan? Nanti Bapak kasih daftar dosen pembimbing siapa, misalnya Pak siapa pembimbingnya. Nanti Bapak kasih nomor WA dosennya. Tinggal nanti masing-masing mahasiswa menghubungi dosennya ya dengan bahasa yang sopan tuh kan, dengan yang baik. Nah, perkenalkan saya ini nama ini masa kelas ini kebetulan bapak atau ibu berkait dalam seminar kan. Nah, kami di sini akan mengirimkan sama jurnal yang review dengan hasil laporan jurnalnya. Mohon ibu bapak untuk membuatnya gitu ya. Nah, atau gimana caranya? Apakah pakai WA? Pakai model kayak classroom? Saya akan tanya bagaimana cara berkomunikasi gimana? Apakah melalui WhatsApp atau ke email atau tanya itu masih ke dosennya ya. Nah, itu iya Pak. Bapak cuma memberitahu siapa dosen pembimbingnya gitu. Kalau saya Pak Adi Pak, dosen pembimbingnya Pak. Semua dosen bagus-bagus kok. Ya. Iya Pak. Nanti kalau skripsi boleh nanti Bapak bantu, itu kan. Siapa? Jadi kan nanti dah seminar selesai kan. Udah magang belum kan? Magang belum ya? Belum Pak. Nanti magang. Semester depan magang kan? Iya Pak. Magang dengan tupel. Skripsi kan? Buat lain. Nah, sekarang Bapak nanti dari sini kan bisa dikatakan skripsi ini kan? Dari Bapak mereview jurnal tadi kan? Kan masalahnya itu udah ambil judul kan? Jadi judul tadi itu bisa diangkat skripsi, diangkat skripsi lagi. Yang Bapak tulis tadi kan? Itu pendahuluan kan? Nah, gitu kan? Kenapa ngambil judul ini? Saya tertarik untuk mengangkat judulnya di titik kemudian lagi kan? Tulis skripsi saja bisa juga kan? Sebagainya. Jadi ambil judul itu nanti untuk di deskripsi juga. Boleh Pak ya? Boleh lah, boleh. Apa nanti dari kantor atau mana kan? Nah, iya Pak. Sesuaikan dengan daerah Pak ya? Iya, sesuaikan dengan keadaan sana kantor Bapak kan. Jadi, boleh.
Jadi tidak kerja 2 kali kan? Iya Pak. Ya, jadi kan gitu. Aku udah judul ini dah. Nah, tapi itu nanti kan akan seperti apa sih data yang di kantor kan gitu. Dan sebagainya gitu kan. Ada yang tanya lagi? Silakan. Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi? Pak. Silakan. Pak Pilu sebenarnya mau nanya Pak Pilu, Pak. Ada yang nanya Pak? Apa saya tanya? Pas Pak, pas. Pas nanti kalau enggak paham boleh telepon pakai botol langsung telepon boleh enggak apa-apa. Atau nanti boleh Pak sekali-sekali kita Zoom meeting lagi Pak untuk review hasil. Coba boleh nanti coba kapan Bapak Matahari yang mereview ya? Iya Pak. Maksudnya Bapak dulu yang melihat hasil review kami Pak. Malam apa? Malam Kamis depan ya? Boleh Pak. Malam Kamis depan ya. 1 minggu lah. Masing-masing Bapak coba review ya. Malam minggu lah Pak. Ya, iya Pak. Ya. Iya Pak. Nanti kami kirim ke WA lagi Pak ya. Ke WA Bapak nanti WA Bapak di sini kan. Berarti ke grup itu ya Pak, ke grup ini ya Pak. Ke grup WA. Iya Pak. Nanti kita nilai satu kan gimana udah bagus belum kan? Siap Pak. Sebelum ke dosen pembimbing gitu kan. Nah, gitu iya, ya. Pak. Oke. Nah, sebelum kita berakhir, ada banyak nih. Silakan. Nanti kalau udah paham boleh telepon ya, boleh pakai telepon boleh apa boleh silakan. Nanya. Pak, semuanya itu Pak. Silakan. Nanya apa? Pak, semuanya itu pembahasan kita itu sebenarnya halamannya banyaknya hanya 12 halaman aja Pak ya? Tidak boleh lebih dari itu atau pembahasan di pembahasan ya? Kayaknya di semuanya Pak, semua dari enggak 12 halaman tuh kan. Pendahuluan berapa halaman? Itu enggak, pendahuluan berapa halaman maksimal. Nah, itu kan. Ya, Pak. Terus kalau ringkasan berapa halaman? Enggak. Enggak ada situ ada kan? Oh, ya, Pak. Kan maksimal sekian halaman. Itu untuk hanya ringkasan ya kan? Ya, Pak. Kalau pembahasan berapa halaman sih tadi? Berapa halaman? Kalau 19 halaman. Begitu. Nanti total kan berapa halaman tuh? Bisa berapa halaman totalnya kan? Bisa lebih banyak. Lebih kan gitu. Itu kan cuman kalau pendahuluan 2 halaman maksimal, enggak lebih. Pendahuluannya itu 2 halaman. Minimal 1 halaman. Kan itu untuk pendahuluan ya. Kan gitu kan? Kalau untuk yang tadi itu yang meringkas tuh berapa halaman kan? Kan ada sampai 7 halaman misalnya kan? Nah, itu 4 halaman boleh, 7 halaman boleh gitu. Kayak halamannya tuh masing-masing bab dia kita ada 5 halamannya gitu kan? Total kan download 2 halaman misalnya ringkasan 7 halaman 9 kan? Terus pembahasan misalnya 12 halaman 1 kan? Nah, gitu kan. Bagi kesimpulan kan? Ada kesimpulan, ada pembahasan kesimpulan ada kan kesimpulan berapa halaman kan? Bagi gitu. Nah, ya bisa minimal bisa 20 halaman kan? Total kan? Enggak dapat gambar, dapat berisi, dapat pengantar kan? Nah, itu laporan namanya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak. Kalau tidak ada silakan penutup masing-masing mengungkapkan apa yang sudah Anda dapat hari ini. Silakan dari Pak Franciscus silakan. Pak Franciscus. Kami terima kasih. Ya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya. Jadi pada malam hari ini saya berterima kasih sekali kepada Pak Adi, di mana banyak sekali masukan-masukan tentang penyusunan jurnal ini tadi. Tentunya sangat bermanfaat bagi saya sendiri dan kawan-kawan. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa jadi menambah pengalaman kami untuk menyelesaikan tugas ini nanti Pak. Ya. Jadi terima kasih banyak. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Bapak sekali silakan. Bapak sekali. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam. Saya hanya ingin menyampaikan begini Pak. Saya merasa ketika ini dibahas sudah semakin jelas sekali sepertinya kalau kami kuliah itu punya tujuan Pak. Ya. Ya, artinya kedepannya untuk hal-hal teknis terkait dengan bagaimana menulis sebuah karya tulis ilmiah atau jurnal, kami sudah punya bayangan Pak. Ini juga mengantarkan kami Pak
kiranya sudah semakin kelihatan kalau gelar itu sudah dekat-dekat Pak dengan kami kan gitu. Iya. Mungkin di akhir nih, di akhir. Iya. Terima kasih Pak. Mungkin ini Pak dari saya Pak. Pak Pilihanus, silakan Pak Pilihanus. Selamat malam. Selamat malam. Yang tadi diluangkan kepada kami. Setelah mengikuti meeting pada malam hari ini, ada beberapa yang dapat maksudnya saya sampaikan di sini. Saya sedikit mengerti tentang jurnal. Ya, selama ini belum tahu sama sekali Pak. Setelah di pelajaran malam hari ini ada sedikit gambaran yang dapat saya, yaitu tentang review jurnal, sehingga ada bayangan sedikit deskripsi Pak. Ya. Nah, demikian yang dapat selamat malam, salam sehat. Oke, Pak Budi Pranto, silakan Pak Budi. Nah, terima kasih Pak. Ya. Kesempatan Bapak untuk membagikan ilmu kepada kami Pak. Ya. Nah, dengan pertemuan malam ini semakin membuka pikiran kami Pak. Ya. Dan meningkatkan juga pengetahuan kami bagaimana menulis jurnal dan reviewnya yang benar gitu Pak. Kok gelap Pak Budi? Di luar ya Pak. Yes. Ya. Suka main gelap-gelap kan? Nampak orang. Kalian kurang ya Pak. Semoga ini Pak, inilah yang kami cari gitu Pak. Tujuan perkuliahan kami gitu Pak. Ya. Dirasakan ilmu bertambah, pengetahuan bertambah. Ya. Ya. Semoga ya lancar sampai ke depannya Pak. Itu harapan kami semua Pak. Semua sukses semuanya ya. Ya Pak. Ya Pak. Itu saja Pak yang saya sampaikan. Oke. Terima kasih, selamat malam Pak. Ya, malam. Nanti kalau ada kawan-kawan yang mau masuk UPB silakan ya. Sudah promosi nih Pak. Promosi. Siap promosi Pak. Iya. Silakan ya. Ya Pak. Bisa bantu nanti. Oke. Ya Pak. Siap Pak. Oke. Teman saya satu kantor ada 2 orang ya Pak yang mau masuk ini. Nanti boleh Bapak boleh, Bapak boleh nanti. Katanya kemarin udah daftar Pak. Udah ya, alhamdulillah. Ya, oke. Oke, Bu Petronella, silakan Bu Petronella. Baik, terima kasih Pak atas arahannya dalam pembuatan jurnal ini. Sangat sangat bermanfaat sekali Pak ya bagi kami dalam penyusunan baik itu jurnal mungkin skripsi ya Pak ya. Mudah-mudahan kami bisa menerapkan dan bisa mengambil kesimpulan yang telah Bapak jelaskan kepada kami tadi Pak. Iya, oke. Mungkin kami tidak bosan-bosannya Pak minta arahan teruslah dari Bapak Pak ya. Insya Allah. Kalau ditanya, ya kalau tanya teruskan nanti. Ya Pak. Oke Pak, itu aja Pak dari saya. Ya. Malam Pak. Selamat malam. Pak Antonio silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Dari saya saja Pak. Pertama-tama saya merasa di awal pertemuan tadi tidak mengerti sama sekali Pak dari review jurnal. Pertemuan malam hari ini mendapat pencerahan dari Bapak Pak. Bagaimana cara mereview jurnal dengan baik dan sistematis Pak, mungkin seperti itu Pak ya. Untuk kedepannya mungkin tugas yang diberikan Bapak saya mudah-mudahan dapat saya selesaikan dengan baik. Oke. Pak Erkomedi, Jojo silakan. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih untuk Zoom meetingnya malam ini sangat bermanfaat kami penyusunan jurnal. Dan tadi awalnya saya juga tidak terlalu paham Pak dengan penyusunannya, tapi dari arahan Bapak tadi ya lumayan sudah dimengerti lah, bisa disimak lagi ya Pak ya. Kalau tidak apa-apa, saya bertanya lagi boleh.
Baik, hanya itu aja Pak. Terima kasih. Selamat malam. Ini Rian Mahendra ada 2 nih, mana nih? Rian Mahendra yang mana nih? Ada 2. Rian Mahendra. Yang terang Pak, yang terang Pak. Yang terang. Oh ya, silakan. Ada 2 orang yang mana nih? Terang. Yang gelap yang mana nih? Silakan, Rian Mahendra. Ya, terima kasih Pak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan kita pada malam ini. Kita bertatap muka. Yang pertama kangen dengan Pak Adi Pak. Ya. Siapa tahu bisa ketemu lagi ngopi bareng Pak. Ya nanti boleh, insyaallah. Materi untuk malam ini yang pastinya ya pasti banyak bermanfaat untuk kita semua, dan yang pastinya mendukung kata Pak Sekali juga. Mudah-mudahan kita semakin cepat, semakin dekat ke arah yang akan ditambah di belakang nama. Amin. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Masra, silakan. Terima kasih Pak. Selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami telah mendengarkan apa yang telah Bapak bicarakan tentang masalah review jurnal Pak. Kami berterima kasih atas arahan dan bimbingan Bapak. Mudah-mudahan untuk ke depan kita bisa kerjakan apa sesuai yang diarahkan oleh Bapak Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak sekali lagi Pak. Ini aja dari saya Pak. Semuanya ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam Pak. Malam. Bu Fatimah ya? Bu Fatma Widianti, Pak. Bu Fatma, selamat Bu Fatma. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam untuk semuanya. Ya, terima kasih atas apa yang tadi disampaikan oleh Pak Adi. Semoga dari hasil jurnal ilmiah ini kita bisa mengambil manfaatnya untuk kita aplikasikan nanti di skripsi kita, Pak ya. Ya. Semoga lancar untuk semuanya lah. Terima kasih banyak ilmu yang telah diberikan Bapak. Sama. Bu Munijar. Bu Munijar. Oh lagi kapan nih diam ya dia tadi. Diam nih Pak. Mata tak berkedip Pak. Kedip dia katanya ada. Nggak bisa komen Pak katanya Pak. Kan nggak bisa tumbung ya. Nggak bisa komen Pak. Dengar. Tarik palamat, saya palamat. Terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Dari pemaparan Bapak dari awal hingga akhir dapat kita tangkap bahwa dulunya kita pernah di Diploma 3 itu membuat laporan akhir yang mana kita juga hampir mirip, cuma kita tidak pernah review. Ya. Nah, artinya pada malam hari ini kami sangat bersyukur Pak dosen kita ini telah memberikan materi yang seperti ini, sangat membantu kita untuk memproses skripsi ke depan. Sangat kami harapkan Pak dari Bapak, walaupun pada dasarnya kami tidak menjadi bimbingan Bapak dalam untuk pembimbingan akademiknya, tapi kami tetap bertanya kepada Bapak, seperti contoh malam ini, sangat berharga bagi saya pribadi. Terima kasih. Ya untuk calon mahasiswanya memang udah kita cari-cari informasinya, kita sebarkan juga. Jadi udah salah satu udah dapat kepala desa di Nangamahap itu mau ikut kuliah juga, tapi belum ada kepastiannya, mungkin 2-3 hari lagi lah. Kami akan informasikan kembali ke Bapak. Ya. Itu yang dapat kami sampaikan Pak. Terima kasih. Oke. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa diterima, dipahami. Ya. Siap Pak. Terima kasih. Nanti kalau mau silakan hari Selasa depan udah kumpulkan atau review masing-masing kan. Nanti kita malam Kamis kita bahas lagi satu-satu per mahasiswa kan, ini gimana hasilnya kan. Oke ya. Ya, sampai lagi minggu depan kami tunggu hasil reviewnya, nanti ke dosen belain lagi kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam. Ya, selalu di sana ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya Pak, sampai ketemu Pak. Ya, minggu depan ya. Semoga sehat selalu ya, sehat selalu. Jangan lupa pakai masker. Pak, rekamannya dikirim ya Pak ke itu Pak. Ya, dikirim ke grup WA ya. Baik Pak. Tunggu.
Terima kasih Pak. Selamat malam. Pak Pilu, selamat malam Pak Pilu. Pak Ginting kok rambutnya botak ya? Pak Romi Ginting. Botak. Oke, Bapak tinggal dapat ya. Iya Pak.